singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garing deh! Garing. Garing. Cica garing. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garing deh! Garing. Cica garing. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garing. Kisru terjadi saat Muktamar P3 dilaksanakan akhir pekan lalu di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dari video yang beredar, kericuhan tidak hanya sebatas perang mulut tetapi juga aksi lempar kursi dan saling pukul. Hal ini disebabkan oleh terbelahnya partai P3 setelah pengumuman pemilihan ketua umum partai. Sejumlah pengamat menyebut jika dualisme kepemimpinan ini akan membawa P3 kian terpuruk. Mengapa dualisme ini kembali terjadi? Apa dampak lain pertikaian ini bagi internal dan eksternal partai? Ikuti ulasannya dalam editorial review bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Beralih ke Jawa Tengah, Detik Sore akan mengulas praktik pencetakan uang palsu di Demak. Seperti diberitahukan Detik Jateng sebelumnya, sejumlah orang termasuk ibu dan anak menjadi pelaku praktik kejahatan pencetakan uang palsu. Sudah berapa lama praktik ini dilakukan? Kemana saja uang palsu tersebut beredar? Ikuti laporan langsung jurnalis Detik Jateng selengkapnya. Menjelang matahari terbenam nanti, secara khusus Detik Sore menghadirkan penyanyi sekaligus pemain biola profesional Mia Ismi. Dirinya mengharumkan nama Indonesia lewat perilisan single terbaru berjudul Main Cantik. Lagu ini masuk ke dalam The World Album International Artist Project yang dirilis oleh Keep Clear Records, studio rekaman yang berbasis di Belanda dan Amerika Serikat. Saksikan penampilannya dalam segmen Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang mari kita sambut host kita, Afif Farhan dan Pocut Kamaral. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Ketutupan. Gosok dulu. Cuci, gosok, cuci, jemur, gosok. Oh lucu juga ya, cuci, jemur, gosok. Nah sekarang kita setiap opening sama closingan harus cuci, jemur, gosok. Gitu, yoi. Gak gimana sih. Selamat datang di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Halo Detikers, apa kabarnya sore hari yang sangat hujan? Sangat hujan. Banget. Iya. Kalau hujan-hujan enaknya ngemil. Iya sih, sambil melihat senja yang turun di sana. Senja yang turun di sana. Maksudnya di belahan bumi sana. Tapi senja juga gak kelihatan kan lagi mendung. Oh iya benar. Lagi hujan. Lagi hujan. Iya. Nah kali ini kita cemilannya kusuka nih. Aku suka, kamu suka. Nah nih, Pak Afif geser. Salah gesernya ke sana kan? Oh benar. Oh dia. Oke. TV-nya sebelah sono. Iya nggak kelihatan. Iya hari ini kita cemilannya di kusuka. Yang ini rasanya rumput laut. Kalau Pak Afif rasanya apa? Banyak Cut ya. Ini ada black pepper, cassava chips. Iya, kita buka ya coba ya. Ada black pepper, ayam lada hitam. Kita buka untuk mengawali. Pak nggak bisa Pak? Oh, lu berarti mazhabnya yang dibuka di sini ya? Kalau gue lebih suka yang di sini, Cut. Gue jujur ini, cuman biar bagus Pak bentukannya, biar estetik ya kan. Nah, abis ini kita akan melakukan ASMR. Ini bener ya? Oh ya rasanya bener. Ini yang black pepper. Selamat makan.
Enak lagi. Lagi. Lagi ya. Pelan-pelan ngomongnya lagi ya, nih ya. ASMR. Mantep banget ini. Oh, lagi dong. Iya. ASMR lo. ASMR lo. Emang bener kan, emang Ujun tuh anaknya ngemil sebenarnya. ASMR lo. Gak usah di zoom, Dok. Emang udah gitu, buruan cepetan di sini. Enggak gitu, kalau yang di YouTube itu kan gelap belakangnya ada api unggun. Enggak, udah buruan cepetan ASMR. Tadi gue udah kurang deket. Enggak ada, jangan ada suaranya kan biar kedengeran suara giniannya. Kelihatan lagi. Udahlah pokoknya ya kalau ngomongin Kusuka mah udah best. Garingnya Nih, tidak ada banding, Cut. Yoi. Kusuka pokoknya garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua kusuka. Betul. Semua suka kusuka. Aku udah berhenti nih yang ada nih. Kita nggak siaran nih yang kayak gini nih yang ada nih. Karena gue setuju sama Pocut, kalau hujan itu enaknya ngemil ya kan, santai. Mungkin detikers sekarang yang ada di kantornya gitu kejebak belum bisa pulang. Iya, mendingan ngemil. Nah ngemil sama nonton Detik Sore dong, karena hari kita banyak banget Cut informasi-informasi yang Banyak banget. ulala. Ada informasi yang menurut gue nih masyarakat pengguna Apple suka. Apa tuh emangnya? Nih. Kok tadi ada ya? Nih. Mana tuh? Yang Nih. suka kusuka rasa apa? Gue sebenarnya suka yang original. Dia belum dibuka. Gue suka barbecue. Barbecue tuh enak banget rasanya, jujur li. Iya, barbecue enak juga. Barbecue enak banget. Ini rasa apa? Ini rumput laut. Ini Black rumput pepper. laut. Ada yang ini loh, apa sih yang satu lagi tuh? Aduh, lupa namanya. Dia soalnya ada beberapa varian gitu loh Detikers, dan ini juga bisa didapetin di minimarket juga banyak ya. Dan harganya juga bersaing loh Cut ini. Maksudnya di antara kan snack banyak banget nih, tapi kalau Kusuka nih udah paling pas lah gitu. Iya, terus gue suka nih. Udah go internasional. Oh iya. Dia soalnya ada yang Amerika itu ya, ada kayak standarnya ya. Iya. Jadi udah pasti aman buat anak-anak juga. Pokoknya aman banget. Jadi jangan ragu para ibu-ibu ya, kasih tuh Kusuka. Ngomong-ngomong, Ya tadi kepotong kita tadi. mau Yang ngomongin Apple tadi. Apple nih. Jadi ini bocoran rilis dan harga iPhone 17 Pro Max dan iPhone Air di Indonesia. Siapa Detikers di sini nih yang udah nggak sabar pingin ganti HP 17? Banyak banget 1, 2, 3. Ganti HP 17 nih. Serinya 17. Oh, seri 17. Kebetulan saya aja masih pakai jauh. Nambahnya banyak pokoknya dah. Iya ya. Iya, nambahnya banyak banget. Apalagi gue Nah, jadi tuh berdasarkan bocoran terbaru, Apple tampaknya akan mempercepat peluncuran iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro, dan iPhone 17 Pro Max ke pasar Indonesia. Bagus Hernawan, Apple enthusiast, lewat akun X-nya menyebutkan sejumlah informasi kapan pemesanan dan penjualan iPhone terbaru bakalan digelar di Indonesia. Nah, seperti ini rinciannya. Jadi untuk pre-order akan dibuka mulai tanggal 10 Oktober 2025. 11 hari lagi. Apa? Au. Jadi yang mau beli, langsung ya. Dan penjualan resmi di Indonesia direncanakan mulai tanggal 17 Oktober 2025. Jadi sebelumnya itu informasinya iPhone 17 series dan Air bakalan rilis di Indonesia pada tanggal 24 Oktober. Tapi jadinya dipercepat. Nah buat harganya nih. Udah siap ya? Siapin dompetnya ya. Ada prediksinya lagi. Iya. Kan Ini prediksi ya? ini Masih prediksi. prediksinya. Ini masih prediksi. Oke, berapa Cut Kita harganya, bisa Cut? salah ya. Gitu. Untuk iPhone 17 mulai dari 16.999.000. Untuk iPhone Air mulai dari 21.999.000. Untuk 17 Pro mulai dari 23.999.000. Dan untuk Pro Max mulai dari 25
25.999.000 ini berarti kan berarti ini kan masih prediksi ya. Kalau mulai dari berarti dari giga yang terendah. Giga yang terendah adalah 6464 tuh masih ada nggak sih? Kayak masih ada deh. Enggak, 8 Udah ya nggak sekarang ada ya? kan? Sekarang berapa sih? 8128. 128 ya? Iya, 8128. Iya. Oh, 17 itu semuanya 256. Itu Jakarta. Terus. Tadi lu 256, 128, 021 lah. Iya kan, Jakarta. Nomor rumah lu inget gak zaman dulu? Ingat lagi nomor rumah Berapa? gue. Ingat. Boleh disebutin gak sih nomor rumah gue zaman dulu Jakarta pas kecil? diteleponin, Cut. Udah gak dipakai. Kan udah gak bisa. dipakai. Udah susah sekarang teleponnya. Nih, lo masih inget gak tapi? Ingat lah nomor gua. Coba. 66177. Coba. Berapa Nih, berapa nama gitu? 8303823 tuh nomor rumah gue. Gua 7669767. Beda wilayah. Beda wilayah kan biasanya, gue di Tebet. Iya, gue Jaksel. Gue Jaksel Cilandak kalau gue. Sama-sama Jaksel. Kalau nggak 76750. Ya kan, 750 zaman dulu tuh. Gue 830, iya benar. Nah tapi guys, Bener. iPhone ini kenapa peluncurannya di tengah-tengah bulan ya Cut ya? 10 Oktober pre-order. 17 Oktober itu penjualan resmi kan? Itu Iya. berarti kan tengah bulan. Artinya itu belum gajian bulan Oktober. September baru gajian. Nah berarti kalau mau beli iPhone nih sekarang ya it's time to survive gitu kan. Maksudnya kalau kantor ya paling bawa ransum. Atau bawa tenda sendiri gitu loh. Bawa perbekalan, telur, Jujur, beras. iya sih. Iya Jujur. kan, karena tanggung. Tanggung banget. Tanggung. Oh gimmick ya. Lah enggak dong Gun, kan kalau 11 Januari kenapa? 11 Januari iPhone 11 yang keluar. Oh bukannya 11 Januari ku bertemu. Gigi jatuhnya. Anyway, tapi penasaran kalau detikers yang lagi nonton kita, kira-kira bakalan beli nggak iPhone 17 ini? Seharga motor, Cut. Seharga motor, Iya, 25 Enggak, juta. masalahnya Bit Pak bisa DP mobil, Pak. Iya lagi kalau yang ya Iya bisa DP yang mobil. second Sekarang dapat. DP mobil bisa. Kayak misalkan waktu itu gue lihat ya di salah satu sosial media kan banyak tuh gue follow otomotif gitu kan. DP 5 juta. Mobil dapat, iya mobil baru. Masa? Tapi mohon maaf, lama jangka waktunya, bunganya gede. Iyalah kan karena gampang kan. Sekarang ya beli Takut, motor Pak. cuman modal KTP doang. Emang iya? Iya modal KTP Nggak beli ada motor, DP. serius. DP 500.000, mending 500.000 bisa bawa pulang Ya, motor. Yang bener. Kalau gue bisa nyetir motor ya, gue beli dah tuh. Bisa. Kalau nggak Gua motor nggak dishub bisa. aja. Motor dishub. Kan gede tuh. Enak gitu. Maksudnya muat semuanya. Gue kalau misalkan motor itu roda 3 sebenarnya kayak gue enggak 1 2. Oh iya benar, kalau motor Yang itu 3 roda ada. 3 sih gue bisa sih harusnya. Jangan deh motor roda 4 ada enggak sih? Iya. Ya roda 4 ada juga cuman setahu gue mahal gitu. Karena kalau nggak salah beli iPhone itu bisa di luar negeri. Orang kebanyakan beli iPhone di luar negeri kan. Iya, Tapi iya. sekarang ini iPhone 17 setahu gue di Tickers itu udah ada TKDN-nya. Jadi udah produksi di Indonesia gitu. Jadi dan harganya tuh kalau nggak salah ditekannya lebih murah jadinya. Nah selengkapnya bisa baca di Tikinet. Iya. Tekno. Nah kira-kira tapi lo mau beli enggak, Viv? Enggak, gue bukan Apple entusias sih. Oh lo bukan. Bukan, gue grape, anggur. Anggur merah. Udah ya. Karena ada yang putih. Nah di Tickers ini kalau tadi ngomongin Apple, kita ngomongin yang bentuknya sama kayak Apple itu bola. Yes. Gue susah banget lagi nyatuinnya nih, gimana nih garahnya ke arah sini nih. The Tickers ini yang lagi rame banget berpijakan, khususnya bagi para pencinta sepak bola adalah Ya. soal, tahu nggak Cut, ada kasus naturalisasi palsu di timnas Malaysia. Hah? Kok bisa palsu? Saya suka tuh, Upin Ipin. Saya sudah bilang, gimana sih bahasa Malaysia tuh? Awak Betul. Paci, Pusing maci. nih. Pusing nih awak, pakcik, makcik. Ya kalau pusing-pusing jalan-jalan kan. Pusing-pusing. Nah, jadi ceritanya di Tickers ini timnas Malaysia ini Federasi Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM itu setahun belakangan itu menaturalisasi 7 pemain. Yang mana 7 pemain ini adalah pemain-pemain yang diklaim punya darah keturunan Malaysia. Tetapi muncul perdebatan karena pasti lu juga tahu Cut, kalau misalnya Malaysia itu dijajah sama Inggris kan. Ya, Kita dijajah sama Belanda kan. betul. Nah kita kayak Jitses, Hilgers itu rata-rata emang keturunan Belanda kan. Nah Malaysia ini pemain naturalisasinya keturunan Amerika Latin. Oke. Dari Argentina, terus dari Ekuador, dari Brazil gitu. Nah akhirnya diselidikilah oleh FIFA ya kan. Badan Sepak Bola Dunia diselidik oleh FIFA.
ternyata ada pemalsuan dokumen. Dan itu ada 7 pemain di timnasnya. 7 loh, 7 pemain. nggak tanggung-tanggung 7. Nggak tanggung-tanggung 7. Nah, akhirnya FIFA menjatuhkan sanksi bagi para pemainnya ini. 7 pemainnya dilarang main sepak bola, beraktivitas di dunia sepak bola selama setahun. Ya. Terus FAM juga kena denda 30.000 franc Swiss kalau nggak salah. Pokoknya lumayan kena denda lah. Tetapi Malaysia masih bisa banding 10 hari. Itu dari hari Jumat kemarin sampai nanti kita kira-kira tanggal 8 Oktober lah. Malaysia bisa banding supaya nggak dihukum. Nah, 7 pemain ini, Cut, itu udah main kemarin di kualifikasi Piala Asia 2027. Untuk kualifikasi 2027 ngelawan Vietnam kan. Iya. Nah, Malaysia menang 4-0. 2 pemain naturalisasinya bikin gol. Vietnam kesel dong. Lah kok ini kalau misalnya ada sanksi berarti harusnya kemarin kita menang WO 3-0 gitu kan. Nah, Vietnam tuh paling menanti gitu. Tapi ternyata setelah ini kan gue tau banget yang nulis Afif Farhan emang keren sih orangnya. Nah, dia ini betul Kak Saditya ya salah. Salah. Teman saya sendiri. Nah, jadi ternyata di Malaysia sendiri, Cut, ini jadi isu yang besar. Oke. Jadi ibaratnya kayak PSSI-nya Malaysia dan Kemenporanya Malaysia itu diserang sama netizen. Lah ini berarti negara kita nggak ada integritasnya dong di panggung dunia karena pemalsuan dokumen parah banget kan. Iya, udah betul, gitu betul. muncul juga isu korupsi. Jangan-jangan ini pemain lagi di Petaling Street atau lagi di mana Petronas, lagi makan nasi lemak. Awak bisa main bola, kita main bola sudah gitu. Diajak main bola ceritanya. Diajak main bola gitu kalau kata netizen sana gitu ya. Jadi memang ya muncul kegelisahan juga gitu. Ini FAM gimana sih? Terus Menporanya Malaysia gimana sih? Sama Malaysia Corruption Watch, MCW juga bilang kalau misalnya ini bukan pemalsuan dokumen, mending dibuka aja datanya gitu. Kalau kayak pemain kita, Cut, itu bisa dibuka datanya dan PSSI itu emang ada datanya. Jadi kayak misalnya Martin Paes, dia emang bule kan, pirang kan. Maksudnya ini nggak di Indonesia aja nih. Oh ternyata kakeknya dulu pernah tinggal di sini dan itu boleh sama FIFA. Oke. Kakeknya berarti ya 2 generasi sebelum dia kan. Dia pernah tinggal di Indonesia. Terus habis itu baru kesini. Apa namanya Gun istilahnya? Nah, Blyvers. Tapi gue tuh jujur penasaran deh. Mungkin gue nggak tahu ya ini gue doang yang belum paham atau kayak The Tickers juga belum paham. Tapi sebenarnya tuh syarat naturalisasi di semua negara berarti sama dong intinya. Nah, naturalisasi itu ada beberapa syarat, Cut. Itu pertama gue bilang tadi, dia punya keturunan. Atau kayak misalnya Mesil Gres, itu beneran dia keturunan Ambon kan? Atau Joy Palupesi namanya. Iya kan jelas banget turunan Ambon kan. Nah, ada juga yang pemain kayak misalnya Mark Klok atau Lili Pali, mereka tuh nggak ada darah Indonesia sama sekali tuh, tapi mereka menetap di Indonesia udah 5 tahun dan lebih, itu boleh dinaturalisasi sama negara itu. Dan FIFA nggak bolehin emang. Oke. Jadi tapi berarti seragam ya, semua syaratnya sama gitu. Nah cuman emang yang untuk Malaysia ini ya itu tadi, mereka tuh banyak turun Amerika Latin dan masyarakat sana juga bertanya-tanya ini beneran orang Malaysia gitu. Dan ini masih panas sih isunya sih. Ya sampai isu korupsi bawa-bawa, bahkan sampai tadi Koi barusan Raja Sabto Kotohari, ketua Koi bilang jangan sampai ada provokasi. Jadi katanya Malaysia juga kayak mereka tuh gini, Cut, apa? Ini jangan-jangan kita diadu nama Indonesia nih. Lah? Karena kemarin Pak Prabowo ketemu sama Giantino siapa namanya? Gue lupa. Ketua FIFA di Amerika. Kan baru ke Amerika tuh ketemu tuh sama Gianito itu sama ketua FIFA. Sama presiden FIFA, FIFA. Jadi kayak masa sih? Apa? Masa sih? Ya nggak tahu lah. Cuman itu tadi ya Koi Raja Sabto Oktohari udah bilang kalau jangan terprovokasi. Hubungan kita sama Malaysia baik aja kok. Iya benar. Salam satu rumpun. Yeay. Tapi berarti kalau misalnya tiba-tiba gue punya anak bule dikit, berarti gue bisa naturalisasi kali ya anak gue? Kalau anak lu emang lahirnya besar di Tebet gak usah naturalisasi sih. Anak bule aja tampaknya, Cut. Cuman lahirnya besar di Tebet gitu kan. Dia Sembaris gitu. Nggak usah. Iya. Atau di Cawang gitu kan. Gak usah naturalisasi. Iya. Aduh, iya. Oh jadi gitu ya. Semoga tapi segera selesai ya permasalahannya. Iya. Ini emang lumayan pelik ya. Iya, itu namanya negara tetangga, kita harus saling harus saling kuat. Betul. Apa? Harimau Melaya tak pernah ucap hello, pergi kau melambai. Harimau Melaya. Namanya gini ya, The Tickers ini tuh namanya Sugar Rush. Kalau Sugar Rush nggak cuma anak-anak, tapi orang dewasa juga. Tadi kebanyakan minum es teh manis. Jadi begini nih. Iya sih. Gue tadi bang es teh manis nggak pakai teh ya, abangnya nggak mau. Jadi pakainya apa
Kenapa? Manis. Manis. Gak usah di-zoom mukanya dong. Ada apa lagi, Cut? Ada ini nih, jadi stasiun karet itu rencananya bakalan digabung sama stasiun Sudirman baru gitu. Jadi Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta menyepakati penggabungan stasiun karet dan stasiun Sudirman baru. Jadi hal ini itu tuh masuk dalam rencana besar pengembangan integrasi kawasan orientasi transit Dukuh Atas gitu. Jadi Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menargetkan penggabungan dua stasiun yang jaraknya ratusan meter itu akan rampung dalam waktu dekat. Jadi 4 moda transportasi di Dukuh Atas itu akan menggabungkan 4 moda sekaligus. Wih, moda raya terpadu. Ada MRT, LRT, KRL, sama kereta bandara. Oh iya stasiun BNI iya kereta bandara. Iya kan? Oh iya gue pernah turun di situ dari bandara. Gue dapet aja langsung. Gak mau kalah. Terus. Jadi bakalan rampung nih proyek ini targetnya 2027 gitu. Jadi semoga konektivitas kita jadi lebih baik setelah ini rampung ya. Amin amin amin. Tapi ini adalah sesuatu yang bagus dan menurut gue apalagi kereta bandara menurut gue membantu. Waktu itu gue pulang liburan, pas gue ngecek ATM gue kayak gue nggak sanggup pulang naik transportasi online yang mobil. Naik taksi nggak ini. Tapi setahu gue murah kereta bandara kan? Apa? Murah kan kereta bandara? 70.000. 70.000 iya. Kalau iya 70.000 kan? 70.000. Dulu gue kayak masih 30.000 deh. Gue awal-awal dulu. Gue waktu itu sih 70.000 ya. Tapi kalau misalkan gue pulang naik yang online itu tuh biasanya 100 ribuan. Lebih Pak. Lebih. Tapi nggak nyampe 200. 200. Nyampe 200. 200 misalkan 215 belum tol. Soalnya tuh biasanya dia ini nambah kayak ada tambahan gitu loh. Oh biaya ya. Biaya tambahan gitu, ada-ada aja. Makanya kan lumayan nih gue. Dan ini juga karet sama Sudirman setahu gue emang deket banget gitu maksudnya. Berapa ratus meter tinggal jalan. Tapi ya semoga dengan digabungin ini. Dan ini Cut bikin orang makin mau naik transportasi umum gitu kan. Biar gak macet, biar gak polusi begitu kan. Maksudnya kita sebagai warga negara Zurich gitu kan. Maksudnya kan ingin banget Keren. naik transportasi umum di sana. Nah, The Tickers, ini kalau tadi transportasi umum yang mau diiniin, aduh saya susah banget ini nyari sambungannya. Ini di Jakarta juga The Tickers. Abis ini, NTMC dulu. Tahan dulu aja, mendingan kan ini di luar lagi hujan. Biasanya kalau misalkan hujan macet, penasaran, nggak pantun, bukan gitu. Nah, hari ini tuh mau ngobrol-ngobrol sama Brigadir Ade, soalnya pengen tahu kalau misalkan lalu lintas lagi hujan gini, soalnya kemarin gue macet itu tuh kayak gimana. Hai Brigadir Ade. Hai Brigadir Ade. Halo, selamat sore Afif dan Pocut. Selamat sore Brigadir Ade. Ini lagi di mana Brigadir Ade? Kuningan ini kayak? Kuningan Jakarta Selatan, iya betul. Hujan gak sih Brigadir Ade? Hujan Bagaimana? ya? Hujan ya di luar? Hujan deras. Hujan deras. Iya tuh ada yang nedut Cut tadi, ada yang sama pakai payung juga. Tapi kayak masih terang kelihatannya nih. Iya masih terang kelihatannya. Oke. Ya udah. Baiklah kalau begitu, Brigadir Ade silakan laporannya. Silakan. Baik, terima kasih Afif dan Pocut. Selamat sore Zikers. Dengan saya Brigadir Ade Cynthia. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama. Dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Dari jalur arteri, arus lalu lintasnya masih terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan pun terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan peningkatan volume kendaraan di kawasan ini pun akan terus terjadi mengingat bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Dan kemudian dari arah sebaliknya juga masih terpantau kondusif lancar. Begitupun kendaraan dari arah Warung Buncit yang akan menuju ke arah Rasuna Said. Dan terlihat di kawasan ini sedang diguyur hujan. Kami pun menghimbau bagi pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat jalanan licin. Dan kami pun menghimbau kepada seluruh pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tidak terlalu lama berteduh di bawah flyover dikarenakan dapat mempersempit laju kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan harap bagi para pengendara roda 2 untuk segera menggunakan jas hujan Anda yang bukan berjenis ponco demi keselamatan Anda berkendara dan
silakan untuk melanjutkan perjalanan kembali. Dan kemudian selanjutnya dari arah Rasuna Said yang akan menuju ke arah Cawang, arus lalu lintasnya juga masih terpantau kondusif lancar. Dan kami pun perlu kami informasikan bahwa ganjil genap di kawasan ini akan kembali diberlakukan pada pukul 4 sore hingga pukul 9 malam. Maka dari itu kami menghimbau untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Adi Sita melaporkan, selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Ade. Oh ya, kalau nggak salah BMKG itu bilang sampai 1 Oktober tuh angin masih kenceng loh, Cut. Sampai besok berarti sampai ya? Besok kayaknya. Mungkin juga Brigadir Ade juga teman-teman di lapangan tetap berhati-hati. Karena cuaca tidak menentu. Iya. Jaga kesehatan. Jangan sampai sakit Brigadir Ade. Iya, nanti gak ada yang laporin. Iya. Pocut nggak mau kesana katanya panas, aku nggak kuat. Gue salah mulu, emang mau di mana-mana juga gue salah. Makasih banyak Brigadir Ade atas laporannya. Salam presisi. Terima kasih, selamat bertugas. Salam presisi. Tapi bener Cut, tadi gue baru baca Detik News itu Jabar tadi naikin anak jus jam 1. BMKG itu bilang sampai 1 Oktober angin masih kencang. Besok dong, Besok. ya kan 1 Oktober. Tapi bener-bener deh anginnya emang lumayan kencang sih. Jujur. Tapi kayak, nah gue tuh kayak tadi kan panas tuh. Siang-siang tuh, bener-bener siang-siang tuh panas banget. Iya, panas banget. Panas banget rasanya, terus tiba-tiba sekarang hujan. Kayak apa sih namanya, sumeng, greges, apa sih bahasanya? Sumeng, greges. Enter wind. Masuk angin. Masuk angin. Tapi bukan masuk angin. Kayak cuman kayak aduh badannya jadi sumeng-sumeng. Kayak ada sakit kepalanya tapi cuman dikit. Ada hangatnya tapi cuman dikit. Apa ya? Tapi tahu nggak Cut, kalau sebenarnya badan kan ada tuh. Apa sih bahasa ini? Orahit labora ya bukan ya? Pokoknya di dalam badan yang sehat ada jiwa yang kuat begitu. Apa sih bahasa Latinnya? Orahit labora. Mensana in corpore sano. Jiwa yang sepi. Itu mah Ariel dong. Jadi maksud gue Cut, kadang orang-orang tuh kayak aduh kok gue sakit rasanya gini. Tapi sebenarnya kalau hatinya gembira, hatinya riang, itu bisa imun tuh bakal kuat lagi. Begitu santai aja, makanya gak usah dipikirin. Apalagi kalau hujan kayak begini emang paling enak makan cemilan. Oh iya biar hati gembira ya. Bener emang luar biasa deh Kusuka ini. Garingnya tiada banding. Udah gitu dia gak gatel loh di tenggorokan Cut. Ya kan ini jujur Tikers ya. Ini jujur soalnya dia tuh lagi batuk. Ya kan. Enak soalnya. Tapi dia gak batuk-batuk dari tadi. Dia tuh. emang nyaman banget di tenggorokan. Kalau udah nyokap gue kunyah dulu gitu. Gue bisa diomelin kayak gitu. Kunyah dulu baru ngomong. Iya pokoknya intinya kalau Kusuka mah berbeda-beda. Tapi semua suka Kusuka. Kusuka, aku suka, kamu suka. Oke Tikers, kita sekarang abis itu gue makan yang original lah. Kita break dulu. Abis ini kita masih ada trending today. Terus kita ntar mau ngomongin juga tuh yang soal apa ricu pas PPP tuh yang apa lagi rapat ya kan. Terus sama ntar ada juga yang seru ini Cut. Ibu dan anak itu nekat bikin ratusan juta dari satu rim kertas. Wah. Berarti uang palsu dong. Abis ini ya berarti ya. Abis ini. Penasaran Jangan kemana deh. Tikers. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Garingnya. Garing.
singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garingnya. Garing. Garing nih garing. Cica galing. Aku suka. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Welcome back to Detik Sore. Tidak cuma horai-horai. Yeay, kali ini Afif berubah menjadi Mas Yansa. Tepuk tangannya dong semuanya. Hah? Kenapa? Bapaknya ya, bapaknya. Siapa itu Mas Yansa? Tuh Detikers pada nggak tahu. Nggak ada yang peduli, nggak ada yang Ceritakan diri Anda sendiri kepada Detikers. Jadi lain kali Detikers kan tahu. Perkenalan dong, perkenalan. Silakan Mas Yansa. Saya Yansa. Umur Bukan perkenalan, sebagai apa di sini? saya pegawai swasta. Apa sih? Iya. Nah, Mas Yansa ini adalah produsernya Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Yeay. Nah, kali ini Mas Yansa kesini mau ngebahas tentang apa nih? Enggak, sebenarnya gantiin si Afif doang. Biar cepet soalnya nanti Mas narasumbernya yang berikutnya mau datang. Oh, abis ini kita ngobrolin apa nih, Mas? Yang mana? Sekarang? Yang sekarang. Kita ngomongin soal uang palsu. Uang palsu. Kok bisa ya? Ada uang palsu Apa kenapa ya? indikator uang itu palsu, Bocut? Nggak masuk scanan itu loh. Ya apa? kan? Terus Kan di scan kayak beda gitu. Terus bahannya. Biasanya bahannya beda. bagaimana cara menentukan bahannya beda atau enggak? Kalau dipegang kan, kita kan udah biasa megang duit. Terus Coba apa kasih lagi? tahu. Enggak. Apa lagi? Itu doang sih taunya. Kasih tahu dong Mas Ada Yansa yang 3 lain. cara. Apa? 3M. 3M gimana tuh? Mengubur. Salah, itu DBD. Coba apa? Mas Yansa silakan. Ini knowledge buat kita semua Ya, soalnya. aku nyebutin satu, kamu nyebutin satu ya. Enggak dong, tadi kan saya udah nyebutin 2. Apa? Kamu apa? Tadi kan udah, kalau Apa? di scan, ya kan pakai yang gini-ginian dia nggak Oh, ada logonya. 3M. Meraba. Menerawang. Menerawang. Melihat. Melihat. Oh ya, dilihat, diraba, diterawang. Oh iya kan ada lagunya. Ah, kamu suka. Iya betul. Bener kan? Iya, tapi nggak dijoget-jogetin sama itu apa namanya? Apa? Tadi joget-joget apa? Apaan? Yang kalah, Tepok. tepuk. Ini tepok sakinah. Tepuk Tepok sakinah. sakinah. Ada telepon tuh. Ini saatnya gantian silakan. Silakan kita kembali ke meja kita masing-masing. Pergantian pemain luar biasa. Pergantian pemain kita kembali kepada Afif karena saat ini kita akan Afif udah yuk. Banyakan mainnya deh. Tadi gue ngecek di luar ternyata masih hujan. Di luar ternyata jadi lo keluar itu ngecek. Iya, kan gue dari remote AC Awan kan. Punya Mbak Rara gue pinjem. Oh, Kan di Awan gitu. temennya Mbak Rara semua. Iya. Tapi daripada lo ngecek hujan ya mendingan lo ngecek duit. Soalnya lagi banyak yang palsu. Oh iya, yang di ini ya, di apa namanya itu di Demak ya kalau nggak salah ya Cut ya. Iya. Dan ini udah diberitain sama Detik Jateng nih. Iya. Mas populer juga nih. Kayaknya kita langsung Nah. undang aja kali ya. Langsung Detik Jatengnya. wah. Oke, Let's langsung go. aja. Kita langsung nih. Terhubung dengan Terhubung jurnalis Detik Jateng ada Ardian Dwi Kurnia. Selamat sore. Selamat sore Mas Ardian. Halo, selamat sore Kak Afif dan Selamat Pak sore. Pucu. Apa kabarnya Mas? Selalu menyenangkan dan baik-baik saja. Selalu menyenangkan luar Selalu biasa. menyenangkan. Di sana hujan gak sih sekarang? Mas Ardian lagi di mana sih tepatnya? Kebetulan saya lagi di depan Polda Jawa Tengah. Ini cuacanya sedikit berawan, tapi belum hujan, cuma memang lebih dingin dan berangin aja. Oh, iya. Kalau di Oke. sini hujan masa? Iya Mas, kesehatan nomor 1 Mas. Kesehatan nomor 1, Arsenal betul. nomor 2 Enggak. di Liga Inggris. Udah. Nah, Mas, kita tuh sebenarnya penasaran gimana awalnya kasus sindikat uang palsu ibu dan anak di Demak ini tuh akhirnya bisa terbongkar gitu. Soalnya kan ini mungkin ibu dan anak yang bikin Iya. loh. Ya kan, Iya. di rumah kali ya. Dan kabarnya sampai ratusan juta. Iya makanya. Gimana tuh, Mas? Ceritain dong Mas Ardian.
Baik, jadi selamat sore Detikers. Kami dapat informasi dari Kasat Reskrim Polres Demak, itu Angga Mardui Fitriono, bahwasanya beredar uang palsu di Kabupaten Demak. Awal mula ceritanya ini, polisi mendapat laporan dari masyarakat bahwasanya ada beredar uang palsu di pasar-pasar tradisional di Demak. Kemudian setelah melakukan penelusuran, polisi lalu menangkap salah satu tersangka di Pasar Gajah, Kabupaten Demak, itu pada tanggal 22 September hari Senin kemarin. Kemudian polisi melakukan pengembangan dan ditemukan lagi ada 3 tersangka lain yang ditangkap di lokasi yang berlainan. Tersangka itu si ibu yang ditangkap di pasar itu berinisial R, usianya 43 tahun. Kemudian 3 tersangka lain yaitu inisial BR 20 tahun, RAT 24 tahun, dan BR 31 tahun. Nah, ternyata R ini merupakan ibu dari 2 tersangka lain, yaitu RAT dan BR. Begitu. Oke. Gitu. Ini aku juga ngebuka Detik Jateng, Mas. Katanya alat yang digunakan adalah printer dan alat sablon ya, Mas? Betul. Mereka menggunakan alat utamanya yaitu printer dan sablon. Oh, berarti mereka membuat di rumah tuh, Mas, semuanya tuh? Iya, jadi gini. Cara mereka membuat uangnya itu dilakukan di sebuah rumah milik salah satu tersangka di daerah Ngemplak Boyolali, itu di Boyolali. Nah, caranya mereka mencetak uang menggunakan kertas HVS. Jadi diberiin uangnya menggunakan kertas HVS dengan pecahan Rp100.000. Setelah itu mereka melakukan proses sablon, yang di meja sablonnya itu ada gambar Soekarno-Hatta karena uang pecahan 100.000 dan logo Bank Indonesia. Mereka juga menambahkan serbuk fosfor dan serbuk berwarna emas untuk logo Bank Indonesia-nya. Setelah itu, setelah mereka selesai melakukan prosesnya, kemudian uang itu dijemur di dalam kamar. Jadi menggunakan tali, seperti menggunakan tali, dipasang dari tembok ujung ke ujung. Kemudian mereka jepit uang itu satu persatu menggunakan penjepit jemuran. Gitu. Oh, jadi kita ada videonya juga nih, Mas ya? Iya, ada videonya. Mirip Kelihatan banget. real ya, Mas ya? Wow. Buat nomor seri gimana ya mikirinnya ya? Iya, makanya ya. Gue kayak kepikirannya kayaknya susah bikin kayak gini. Soalnya kan harus mikir nomor serinya, apanya. Mas, tapi penasaran deh. Kalau perannya tuh pembagiannya gimana? Antara ibu dan anaknya? Atau ibunya jadi apakah? Anaknya jadi apakah? Itu gimana perannya? Oke, mungkin kakak sama Detikers juga penasaran ya terkait nomor seri itu yang pertama. Nomor serinya itu menurut pemeriksaan polisi, memang uang itu diproduksi dengan nomor seri yang sama. Uang itu ya sama semua. Terus Mas? Nah, kemudian peran dari masing-masing tersangka, si ibu inisial R ini perannya adalah membeli uang palsu tersebut dan mengedarkannya di pasar-pasar tradisional Demak. Dia mengedarkannya juga bersama RAT, salah satu anaknya. Nah, produsennya ini adalah si adik atau si anaknya dari ibu itu. Nah, itu dia memproduksi bersama dengan satu tersangka lain yaitu inisial BR. Mas, ini berarti awal kecurigaannya tuh bagaimana, Mas? Apakah ada ceritanya mungkin, kan tadi Mas juga bilang kalau dibelanjakan di pasar-pasar ya. Apakah mungkin sempat viral di medsos begitu, Mas? Atau mungkin ada pedagang yang merasa ini kok uangnya beda begitu kali ya? Betul, jadi informasi yang kami dapatkan emang uang palsu ini penemuannya dari masyarakat yang menerima seperti itu, yang menerima uang palsunya, kemudian dilaporkan ke polisian, lalu kemudian ditelusuri lah, akhirnya sampai polisi dapat menangkap 4 tersangka tersebut. Berarti sekarang uang palsunya tuh masih beredar dong, Mas ya? Sebenarnya ya udah ada beberapa yang beredar dong berarti kan? Betul, uang palsu yang sudah beredar itu menurut keterangan dari polisi sudah ada. Itu sekitar kurang dari 10 juta. Seperti itu. Oke. Nah, setelah ini kan udah tertangkap nih ya Mas ya. Hukuman apa yang menanti sindikat ibu dan anak ini? Apakah
ada apa pasal-pasal apa yang spesifik atau gimana Mas? Baik, jadi keempat tersangka ini kemudian dijerat dengan pasal terkait tindak pidana mata uang dengan hukuman maksimal penjara yaitu 15 tahun dan denda 50 miliar. Wow, dendanya 50 miliar. Lebih banyak dendanya daripada produksinya. Tapi penasaran total yang udah diproduksi sama Sindikat Ibu dan Anak ini itu totalnya berapa rupiah Mas? Baik, untuk produksinya pelaku atau tersangka ini awalnya memproduksi pada sekitar bulan April 2025 lalu. Jadi si anak BR dan satu orang tersangka lainnya yaitu BR, mereka memproduksinya awalnya itu menggunakan satu ring kertas itu kan harusnya 250 juta. Tapi karena mereka baru belajar untuk membuat uang palsu tersebut, dihasilkan sekitar 50 juta. Nah, dari 50 juta ini, dari 50 juta uang palsu, kemudian uang itu dijual ke ibunya. Uang itu dijual ke ibunya dengan perbandingan 1:5. Jadi uang 50 juta itu kemudian dibeli dengan uang asli oleh ibunya senilai 10 juta rupiah uang asli. Kemudian mereka pada pencetakan kedua, yaitu awal September kemarin, juga mencetak menggunakan satu ring kertas yang kemudian dihasilkan sekitar 100 juta rupiah. Uang itu kemudian dibeli kembali oleh si ibu masih dengan perbandingan yang sama 1:5. Jadi ibunya itu membeli dengan 20 juta rupiah uang asli untuk sekitar 100 juta uang palsu gitu. Yang beli ibunya ya? Iya sih, ya maksudnya dibeli biar dia bisa diedarin gitu kan. Kayak cuci uang tapi nggak cuci juga sebenarnya. Nggak cuci juga, gimana ya konsepnya? Iya Mas Ardian, apakah ada imbauan dari polisi Mas terkait sudah adanya beberapa uang yang beredar begitu, atau kan nanti masyarakat bisa melapor gitu? Karena kan kasihan juga kalau misalnya kita nggak tahu kan begitu. Baik, imbauan dari polisi itu untuk masyarakat agar waspada terhadap peredaran uang palsu dengan cara 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Oke. Karena kalau uang palsu nggak bisa ya, dia juga nggak ada apa namanya kalau di terawang tuh. Nggak kelihatan apa? Iya ada. Apa logo? Bukan logo ya itu. Hologram. Hologramnya. Gua cashless lagi. Kan zaman sekarang banyak kan cashless. Iya zaman sekarang bayar parkir aja cashless soalnya. Oke, kalau gitu. Apakah ada pertanyaan lain Pak Afif? Ini lagi baca juga Detik Jateng, ternyata banyak juga Mas ya. Ini seru banget loh Cut. Dan ternyata ini Ibtu Angga, ini dan ini mengutip Detik Jateng juga ya. Dia menjelaskan memang kasat mata itu mirip. Tapi benar tadi kata Mas Ardian, kalau dilihat di Teraba Terawang itu terasa rupiah palsu begitu. Oh iya. Ya semoga juga masyarakat bisa melapor kalau misalnya tidak sengaja begitu ya mendapat uang tersebut. Mas Ardian terima kasih banyak informasinya Mas. Terima kasih banyak Mas Ardian. Selamat bertugas di lapangan. Salam untuk tim Detik Jateng. Selamat sore Mas. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Tapi serem ya. Enggak, soalnya jujur ya kalau misalnya menurut gue kan kita, kalau gue jarang megang uang. Jadi mungkin udah lupa feel-nya kayak mana. Kayak mana tuh? Kayak macam mana tuh? Kayak mana? Kadang tapi berarti lu masih ini ya Cut, masih barter ya? Enggak? Kan jalan kambing. Ternyata masih barter. Saya ada tepung nih. Oh udah begini dong, iya sih, gitu. Iya. Orang sekarang abang-abang cilok aja pakai kris semua. Iya enggak bayar parkir. Emang iya bayar parkir. Gue sampai kaget kan gue bilang, Pak, saya nggak ada uang cash, tapi ada koin. Ada tuh kalau di mobil kan ada koin kan. Pakai kris aja Mbak. Yang bener bisa loh. Goceng tapi bayarnya 1000. Iya, kan gak enak. Soalnya kan dia, kan gue kasih lihat ke abangnya, Bang udah ya kalau misalnya 2.000 kan kayak, 2.000, ya udah 5.000 lah gitu. Pintar juga abangnya. Kalau nggak kirim ke ini, apa namanya? Bukan rekening, dompet digital. Minimal, tapi jatuhnya minimal 10.000. Gue pernah bayar parkir di salah satu tempat makan street food. Mbak, pakai salah satu dompet digital aja Mbak. Pas gue pencet, minimal 10.000. Gue bayar parkirnya 10.000 tuh. Rugi dong. Parkir lagi 2 kali. Ya sih. Wow. Tapi zaman sekarang tetap lah uang kertas masih butuh sih.
Sebenarnya masih butuh. Masih butuh sih, masih butuh. Gue ada uang kertas yang udah lama banget nggak gue pakai karena kan yang 500 yang gambar orang hutan itu ya? Bukan. Yang tok, ada nggak Apip di rumahnya? Ada di belakang. Terus yang orang hutan itu ya kan, tahu kan? Itu kan pasti inget juga tuh. Tahu. Enggak, tapi kan katanya kalau misalnya di dompet tuh nggak boleh kosong, harus ada uangnya. Itu kalau katanya nyokap gue gitu. Jadi gue emang punya duit tapi nggak boleh gue pakai. Ada doang di dompet gue. Tapi bukan duit palsu kan? Ya bukan. Saya ngambilnya dari ATM sih Pak. Kan gak mungkin palsu dong. Iya betul juga sih, ATM susah lagi. Iya, Tapi yang ngeselin kalau misal makan di mall mereka cuma terima cashless padahal lagi pegang cash banyak. Oh ini sombong jatuhnya ini Anda. Gunadi gak boleh gitu Gun. Dia sombong emang. Iya. Karena Irma. Karena Irma. uang itu kan alat tukar kan. Alat tukar. Iya. Tapi sekarang jarang kok. Gue beli somai di depan aja pakai kris. Chris John. Tinju dong. Oke Tikers, kita break dulu. Abis ini kita udah kedatangan bintang tamu yang spesial nih. Iya. Kita nanti akan topiknya ini lumayan ini ya Cut ya. Kita hari ini ada politik ya. Iya. Menanti islah dua kubu di Partai Ka'bah alias Partai PPP yang lagi ricu lempar-lemparan bangku. Gue sempat lihat juga tuh videonya. Yo rame di mana-mana. Iya. Apakah ada yang terjadi di apa itu namanya? Ya mereka lah pokoknya. Seperti apa polemik di balik hal tersebut? Apakah Akan kami bahas setelah ini, makanya tetap di Detik Sore. gak cuma hore. Masih di Detik Sore. Gak cuma hore. Seperti yang udah kita janjikan, hari ini kita akan membahas tentang Partai Ka'bah ini. Iya, PPP, Partai Yes. Persatuan Pembangunan. Ya. Kalau zaman dulu pas gua 98 itu gua masih 8 tahun tuh. Itu daerah gua tuh PPP semua tuh. Partai Ka'bah karena partai Islam kan. Oh, Gue ikutan iya. kampanye tuh di angkot duduk di di jendela tuh. Di zaman dulu lah. Tapi zaman dulu kampanye seru tahu. Iya emang. Iya, gue suka ngikut tuh. Karena gak ada sosmed. Oh iya, Kalau ada benar sosmed juga jadi ya. gak seru. Iya kan? Ini apa namanya yang naik mobil tutut Iya, yang apa-apa. bareng. Pakai baju warna apa gitu Iya kan. Ih, warnanya. seru banget. Coba kalau sekarang udah sosmed gak langsung, wah itu gak boleh tuh masa anak-anak ikutan kampanye. Oh iya, Padahal dulu iya. mah kita seneng aja ya. Kita senang-senang aja. Tapi nanti kan sedang gak berdua, kita sudah Ya. kedatangan narasumber yang tidak asing lagi. Seorang Direktur Eksekutif VPI, Mas Adi Prayitno. Selamat sore Mas. Sore, Viv. Selamat sore. Hai, Pocut. Baru pertama ya? Hai. Baru Iya, baru pertama nih. pertama. Mohon bimbingannya ya. Bimbingan skripsi. Berapa SKS nih kira-kira hari ini? Kayaknya hari ini banyak SKS-nya ya. Banyak 4 SKS ya. ya. Tapi asal jangan sampai lempar kursi aja ya. Jangan dong. Nah itu makanya kan, karena kan yang Sayang banget dilempar, padahal suka direbutin loh kursi itu. Betul. Masuk Suka lagi, banget aduh. ini. Iya Jangan lagi, dilempar. bener. Padahal diperjuangkan ya. Bener. Nyari berapa kursi. Mas Iya, Adi iya, sebenarnya mungkin juga ada Tikers ada yang penasaran karena memang ini kan rame di sosmed Mas ya Ya. tadi yang kita bilang lempar-lemparan kursi segala macam. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi Mas di Muktamar PPP ini gitu sehingga akhirnya kok bisa chaos kayak begini Mas? Kalau mau jujur, ini kan Muktamar P3 yang ke-10 di Ancol ya. Yang orang lihat secara umum adalah satu muktamar, dua ketua umum partai. Dualisme berarti Mas. Kan itu yang terjadi kan. Oh, Misalnya pihak Pak Mardiono mengklaim sebagai ketua umum P3 yang sah. Ya. Menurut ADART dan didukung oleh mayoritas orang yang hadir di situ. Muktamirin namanya kan. Ya. Tapi kan tak lama setelah itu kan juga muncul pihaknya Pak Agus kan mengatakan bahwa Pak Agus juga adalah ketua umum partai yang sah sesuai dengan ADART dan layak disebut sebagai ketua umum P3 untuk periode 5 tahun yang akan datang. Publik tentu yang bukan pengurus partai, bukan simpatisan, bukan kader, bingung nih untuk melihat sebenarnya lebih afdol dan lebih soheh yang mana nih Ya. kira-kira disebut sebagai ketua umum partai, Pak Mardiono atau Pak Agus. Ya. Karena yang muncul ke permukaan itu adalah sama-sama mengklaim sebagai ketua umum partai yang paling sah, paling legitimate dan paling sesuai dengan ADART. Oleh karena itu, terlepas dari siapapun yang klaim-klaimannya ini paling oke, paling soheh, ya nanti tinggal nunggu SK Kemenkumham namanya. Kira-kira Kemenkumham itu akan memberikan SK terhadap pengurus siapa, hasil muktamar yang mana yang kemudian akan dianggap sebagai yang paling benar, paling valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Per hari ini di luar itu rakyat melihat satu perahu, dua nahkoda. Itu Satu aja perahu. masalahnya.
Kan begitu kan Iya, faktanya iya. kan? Iya. Nah, tapi kalau misalkan ini itu sebenarnya udah pernah terjadi sebelumnya atau ini adalah yang pertama kali nih, Mas? Kalau dalam kongres sih sebenarnya baru saat ini di P3 yang kemudian memunculkan klaim ketua umum Oke. masing-masing kan Pak Agus dengan Pak Mardiono. Tapi sebelumnya juga P3 itu juga pernah terjadi konflik kan. Waktu zamannya Pak Roma Hurmuzi dengan Surya Dharma Ali dan setelah itu berlanjut misalnya Pak Romi ataupun Gus Romi dengan Jan Faris itu periode 2015-2016 sekian lah. Pernah ada konflik internal tapi bukan pas saat muktamar. Jadi saat itu terkait dengan sikap politik kira-kira begitu terkait dengan pemilu di 2014 dan saat itu terbelah kan ada yang pro kanan dan kiri. Dan setelah itu juga P3 juga pernah kan siapa namanya Pak Soeharto Manoarfa pernah itu jadi ketua umum P3 2020 dan nggak lama setelah itu kan kemudian diganti. Digantikan dengan PLT pelaksana tugas P3 ya Pak Mardiono yang saat ini juga mencalonkan diri sebagai ketua umum P3 beberapa waktu yang lalu declare aklamasi kira-kira begitu dan nggak lama setelah itu kan juga muncul ketua umum juga yang relatif juga sama ya Pak Agus deklarasi dan hasilnya aklamasi. Nah itu yang saya sebut klaim-klaim kemenangan semacam ini pasti harus dilakukan oleh masing-masing pihak untuk menunjukkan kira-kira siapa yang paling benar. Tapi kan klaim semacam ini seakan-akan tidak akan ada gunanya nanti kalau tidak mendapatkan SK kepengurusan hasil muktamar kan kira-kira begitu yang akan dikeluarkan oleh Kemenkumham. Wah, itu aja judul ceritanya. Iya, dan Kemenkumham gini sudah ada tanggapan Kak Mas atau sudah ada sikap melihat ya konflik ini? Kalau kita mendengarkan pernyataan dari pemerintah, sebut saja Kemenkumham ini tidak mau buru-buru, hati-hati, dan tentu saja pemerintah itu tidak akan mengintervensi apapun terkait dengan dualisme ini. Artinya apa? Tentu pemerintah itu memang ketika ada konflik partai politik di internal, memang cukup hati-hati melihat bagaimana persoalan-persoalan dualisme ini memang harus dilakukan secara hati-hati, karena apapun judulnya, dua pihak ini adalah sama-sama mengklaim sebagai pihak yang paling benar, paling sah, sebagai ketua umum yang layak, paling diakui, dan seterusnya, dan seterusnya. Problemnya adalah per hari ini ada dua ketua umum di P3. Nah pada akhirnya tentu nanti adalah SK Kemenkumham. Padahal kalau kita mau belajar tentang undang-undang terkait dengan partai politik, memang kalau ada konflik internal, itu memang harus diselesaikan di internal partai, yang disebut dengan melalui mahkamah partai. Tapi sekali lagi hasil dari mahkamah partai itu sering diabaikan, karena ujung-ujungnya pengurus yang paling dianggap sah adalah kalau dia mendapatkan SK Kemenkumham itu. Apa isi SK Kemenkumham? Adalah hasil muktamar, kira-kira muktamar yang mana? Karena pihaknya Pak Agus ataupun pihaknya Pak Mardiono sama-sama mengklaim juga hasil dari muktamar. Termasuk juga ADART-nya, termasuk juga struktur kepengurusan yang baru, ketua umum, sekjennya siapa, ketua harinya siapa. Nah itulah yang saya kira nanti ditunggu oleh publik. Di antara dua ketua umum ini, siapa at the end yang kemudian akan diakui oleh pemerintah melalui SK Kemenkumham itu. Sama ada omongan ini Mas, PPP itu seperti P3 itu sepertinya tidak punya sosok ketum yang kuat begitu Mas ya. Karena kalau kita melihat partai lain gitu kayak misalnya ya sebut saja Demokrat punya SBY begitu atau sekarang Agus Harimurti Yudhoyono gitu atau misalnya PDIP dengan Ibu Mega begitu atau misalnya PKB dengan Caimin. Tapi PPP apakah memang sudah mulai kelihatan tidak udah kursi di Senayan kan jatahnya juga ada sedikit begitu kan, dan juga nggak ada sosok ketum yang bisa menjadi menjadi center of point gitu. Ya memang sebenarnya kalau mau jujur sejak lama P3 itu kehilangan figur yang dianggap sebagai magnet utama. Iya itu masa. Memang di partai politik tertentu misalnya seperti PDIP ada Megawati, sebelumnya adalah Soekarno kan kira-kira begitu melalui DNA politiknya PNI kan. Kemudian di Gerindra itu ada Prabowo Subianto dan seterusnya. P3 memang pasca reformasi ada kecenderungan terjadi gonjang-ganjing, ada gejolak dan konflik politik internal kan. Dan itu yang kemudian menyebabkan kalau kita mau jujur dalam berbagai event-event pemilu, P3 itu kan ada kecenderungan suaranya menurun bukan karena misalnya P3 itu tidak kuat, tapi justru diganggu oleh persoalan insoliditas internal, konflik antar faksi, antar kepentingan.
Dan itu kan terkonfirmasi kan dalam berbagai hal. Itulah yang kemudian membuat banyak publik ya agak sedikit merasa ironis ya. Di tengah P3 yang mestinya membutuhkan persatuan, kerjasama, bahu-membahu, tentu saja untuk menyusun batu bata kekuatan politik menghadapi pemilu di 2029, tapi ini justru terjadi matahari kembar. Kan ada dua dong. Iya dong, kan 2024 yang lalu P3 nggak lolos ke parlemen. Mestinya yang dipikirkan karena sudah nggak lolos ke parlemen di 2024, ayo dong. Kan kira-kira begitu, kader-kader P3, pengurus-pengurusnya. Bahwa yang menjadi common sense, fokus utamanya itu siapapun yang jadi ketum, yang dipikirkan bagaimana lolos lagi ke parlemen. Kalau kayak gini ceritanya nggak berat, makanya kalau boleh kita usul sebagai peneliti lah, sebisa mungkin harus segera ada islah politik, duduk bersama sebelum konfliknya berkepanjangan, sebelum dualismenya berkepanjangan. Kalau ini sudah masuk ke ranah hukum, panjang kali lebar jalur ceritanya. Misalnya nanti akan keluar SK Kemenkumham kepada salah satu pihak. Anggaplah pihak A. Kalau pihak B ini tidak terima gitu ya terkait dengan SK Kemenkumham, maka dia akan kemudian melakukan gugatan. Itu bisa Mas dilakukan di ke pengadilan ada di Petun ya, PT UN kan untuk menggugat SK Kemenkumham. Kalau kalah misalnya di PT UN lanjut lagi tuh di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung MA. Kalau kalah lagi dia bisa lanjut di kasasi namanya untuk meninjau bagaimana putusan dari Mahkamah Agung. Dan di antara babakan-babakan gugat menggugat ini itu butuh waktu yang cukup panjang. Dulu misalnya ketika terjadi konflik politik di internal P3 antara Gus Romi dengan Jan Faridz, itu kurang lebih membutuhkan dan menghabiskan energi waktu 2,5 tahun sampai 3 tahun. Kita tahu bahwa Februari 2027 kira-kira partai politik yang mau ikut pemilu itu sudah harus mulai verifikasi, coba bayangin. 2029 iya kan soalnya kan. Pemilunya 2029 tapi verifikasinya ya. Iya, tapi partai politik yang perlu dia verifikasi ulang seperti P3 karena dia nggak lulus ke parlemen. Nanti dia verifikasi ulang, verifikasi administrasi namanya, ada verifikasi aktual namanya. Artinya apa? Sekarang ini sudah 2025. Kalau misalnya menghitung rentetan konfliknya dan sengketanya itu dibawa ke jalur hukum, panjang kali lebar ini Pak. Kalau di zamannya Gus Romi sama Jan Faridz aja kurang lebih sekitar 2,5 tahun hingga 3 tahun bisa dibayangkan. Iya. Artinya apa? Ini konflik bisa kelar 2028 atau jelang 2029. Sementara tahapan pemilu sudah dilakukan, daftarlah, verifikasilah dan seterusnya. Bahkan kalau tidak salah dulu waktu zamannya Gus Romi dengan Jan Faridz ada pilkada yang mesti ditandatanganin oleh yang berkonflik itu. Iya dong. Lebih complicated ya jadinya. Konflik, makanya saya selalu mengatakan sebisa mungkin ya memang harus duduk bersama elit-elit politik yang ada di P3, sesepuh-sesepuh yang masih didengarkan, termasuk kedua belah pihak kira-kira apa yang bisa dikomunikasikan supaya ini konfliknya tidak berkelanjutan. Karena kalau sudah masuk ranah hukum, SK Kemenkumham, menggugat ke Petun, ke Mahkamah Agung, kasasi, ini panjang sekali prosesnya. Makanya sebagai partai Islam tertua sebenarnya di Indonesia itu, mungkin Afif kau sudah ada P3 waktu lahir? Udah. Kalau ada berarti kau kolonial dong. Belum ya. Aku 90 lahir Om. Enggak mungkin. Apa sih? Kalau 90 nggak ngelihat karena P3 itu dulu memang satu-satunya partai Islam waktu zamannya Orde Baru. Partai Islam difusi lah, digabungin menjadi P3. Yang nasionalis itu jadi PDI kan. Sementara Golkar itu ya dia menjadi bagian dari golongan karya tersendiri. Cuma ada 3 kan waktu Orde Baru. Kalau 98 aku ya Om. Iya, kalau kau tahu ada kampanye P3 masuk desa, masuk pesantren, berarti kau zaman kolonial berarti. Ternyata nggak sedewasa itu ya. Semua orang jadi tahu. Mas, tapi aku penasaran deh, konflik-konflik saat ini itu tuh sebenarnya efek dari residu dari konflik-konflik sebelumnya bukan sih? Ya kalau mau jujur pasti ada bawaan dari residu sebelumnya dong. Misalnya ketika kita baca ya di media massa, ketika muktamar itu dibuka kan sudah mulai ada 2 kubu tuh.
Keberlanjutan itu ingin mendukung Pak Mardiono supaya menjadi Ketua Umum P3. Karena sebelumnya Pak Mardiono itu hanya sebatas PLT, pelaksana tugas. Karena kan menggantikan posisi Pak Soeharto yang berhenti di tengah jalan. Nah, waktu muktamar dimulai sudah mulai muncul yel-yel keberlanjutan. Itu adalah sebagai dukungan kepada Pak Mardiono sebagai sosok yang dianggap layak untuk melanjutkan Ketua Umum. Tapi kan ada pihak yang lain yang menyebut itu perubahan. Perubahan. Nah, perubahan itu adalah pihak yang menganggap bahwa Pak Mardiono dianggap tidak layak untuk dilanjutkan posisinya sebagai Ketua Umum partai, mengingat 2024 yang lalu tidak bisa membawa P3 ini lolos ke parlemen. Makanya kubu perubahan ini menawarkan Agus Suparmanto untuk menjadi Ketua Umum P3. Gitu galur ceritanya. Gitu ceritanya. Iya. Soalnya kemarin kan kurang dikit banget ya, 0,2 kalau nggak salah. Dapetnya 3,8 kan? Yang waktu 2024. Ya, kalau dipresentasekan kurang lebih sekitar 0,0 sekian persen. Tapi kalau dari segi jumlah suara, P3 itu kurang lebih sekitar butuh 150.000 suara lagi untuk lolos ke parlemen. Kan perolehan P3 di pilegnya itu adalah 3,8,9. Kecil sekali. Artinya apa, ini kan sayang-sayang 0,0 sekian persen rasa-rasanya. Kalau P3 bersolid, berbagai kepentingan menyatu, yang diutamakan adalah supaya lolos ke parlemen di 2029 ya segera rujuk politik, segera islah politik, ya enggak? Bukankah dengan persatuan itulah ya mestinya memang P3 bisa menatap di 2029 pasti ada cahaya di ujung terowongan. Masya Allah. Berat banget ini. Lagi hujan lagi pas. Lagi hujan tiba-tiba ya. Iya. Mestinya di situ. Nah, karena kalau kita menggunakan logika perang ya, semacam konflik, itu kan tidak ada yang diuntungkan secara signifikan. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Tak iya, ada tainya tadi belakang tak iya. Tapi Mas, terlepas dari PPP yang punya P3 yang tidak punya sosok yang powerful begitu, apa sih yang membuat pemilu kemarin tuh PPP bisa jadi nggak lolos ke Senayan begitu? Apa mungkin mereka kurang pergerakannya nih, atau mungkin ada cerita apa gitu Mas? Ya, kalau kita menggunakan argumen-argumen ilmiah, sebenarnya sebelum pemilu pileg lah ya 2024 banyak sekali semacam warning dari lembaga-lembaga survei, termasuk kita punya lembaga survei, bahwa P3 itu memang nggak sampai 4%, 3,8 sekian lah. Mestinya survei-survei semacam ini memang jadi warning, semacam guidance, mesti hati-hati dong melipat gandakan bagaimana kerja-kerja politik mereka minimal sampai 4, sekian persen. Dan artinya ketika di 2024 tidak lolos, ini kan mengkonfirmasi teman-teman survei sebelumnya bahwa memang secara prediktif P3 itu tidak dipersepsikan atau dibayangkan lolos. Itu pertama. Jadi jauh-jauh hari sebenarnya. Nah, yang kedua, antara pilihan politik elit dengan basis dukungan di bawah itu nggak nyambung dan nggak sinkron. Di atas itu misalnya memberikan dukungan politik kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud, itu keputusan politik elit. Tapi basis P3 di bawah, kalau kita membaca argumen survei, itu lebih condong ingin memberikan dukungan politiknya kepada Anies Baswedan. Iya dong. Jadi basis pemilih P3, karena P3 ini adalah partai Islam, melihat bagaimana Anies itu dianggap representatif, yang dianggap lebih identik dengan pemilih P3. Nah, ketika terjadi pilihan politik yang berbeda, elitnya ke Ganjar, tapi masanya itu lebih ke Anies, itu juga dianggap sebagai salah satu variabel kenapa P3 tak lolos ke parlemen taya 2024. Nah, yang ketiga kalau mau ditambahkan tentu adalah mungkin ya kegagalan membaca pergerakan pemilih yang cukup dinamis. Di 2024 pemilih-pemilih muda itu kan signifikan. Jadi umur 17 sampai 40 tahun itu jumlahnya adalah 55%. Pendekatannya memang agak berbeda. Tidak bisa menggunakan gaya-gaya lama, agak kaku, ideologis, politik itu seakan-akan ya tegak nggak bisa. Penetrasi terhadap pemilih muda itu sepertinya agak gagal juga untuk dipotret oleh kawan-kawan P3, sehingga pemilih muda yang jumlahnya 55% itu ya dalam banyak hal tidak terkonfirmasi menjadi bagian dari P3. Tiga variabel yang saya sebut sebagai instrumen bisa dijadikan sebagai guidance why
So anak Jaksel dikit dong. Jaksel ya, skena, Jaksel, anak wah, skena. jadi kenapa P3 Benar-benar. itu tak lolos gitu di 2024. Saya termasuk yang meyakini sebenarnya sebelum muktamar ini, saya udah ngomong di berbagai tempat. Saya termasuk yang meyakini bahwa di 2029 P3 itu akan lolos ke parlemen. Argumennya sederhana. Ambang batas parlemen itu bukan lagi 4%. Kan kemarin P3 itu sudah 3,8. Iya. Artinya kalau ambang batas parlemennya bukan 4 ya mestinya P3 lolos dong karena sudah punya bekal 3,8. Yang kedua, bagaimana caranya mempertahankan caleg-caleg yang dimajukan di 2024, majukan lagi tuh. Majukan lagi, iya kan? Loh, ini 3,8 sekian kok. Iya. Kalau caleg-calegnya yang kemarin dimajukan, ditandingkan lagi di 2029, artinya P3 ya minimal lah 3,8 dapat. Sementara ambang batas untuk lolos kan sudah bukan lagi 4%. Dua argumen itu yang saya kira bisa menjadi penegas sebenarnya soal sebenarnya ada harapan P3 itu lolos di parlemen di 2029. Itu sebelum muktamar. Tapi setelah muktamar, satu perahu, dua nahkoda, satu muktamar, dua ketua umum, agak repot saya membayangkan. Agak repot. Iya. Agak-agak bingung ya. Karena pasti faksionalisasi semacam ini terbelah dong. Iya, betul. Di pengurus pusatnya terbelah, provinsinya terbelah, kabupaten kotanya juga terbelah. Itulah yang saya sebut pentingnya untuk segera melakukan rujuk politik. Rujuk ya. Jadi nih, kalau misalnya bisa diomongin transformasi apa nih yang dibutuhkan P3 nih? Ya transformasi selesaikan dulu dualismenya ini. Rujuk dulu berarti. Rujuk dulu, pokoknya rujuk aja dulu ya, nggak usah jauh-jauh ya. Iya, rujuk dulu, islah dulu gitu. Siapapun lah. Dulu, ya, misalnya rujuk politiknya misalnya bikin muktamar islah. Muktamar islah itu adalah muktamar bersama antara kedua ketua umum ini, antara dua belah pihak. Ayo muktamar. Apapun hasilnya di muktamar itu harus diterima dengan lapang dada. Yang kalah jadi ketua umum, yang kalah halus legowo. Kan itu saja jalan ceritanya. Mungkin kepanitiaannya dari pihak-pihak yang tidak menjadi bagian dari dua pihak ini. Bisa mungkin dari mahkamah partai lah atau apapun judulnya. Adakan muktamar bersama. Karena kalau ini dibiarkan, misalnya nanti ini akan berlanjut pada rebutan SK Kemenkumham panjang. Iya tadi Umar dibilang energinya habis, sayang banget. Padahal P3 itu kalau solid, kalau bersatu ya insya Allah lah untuk lolos ke parlemen di 2029 sangat cukup terbuka. Publik itu memberikan dukungan politik kepada P3 ya harus kita akui karena ini adalah partai Islam terbesar kok. Ini partai Islam yang ada sejak zaman Orde Baru, pasca reformasi dan hingga saat ini. Sayang-sayang loh kalau partai lama, partai Islam pula ini harus kira-kira misalnya tidak kuat hanya karena persoalan dualisme yang selalu terulang lah kira-kira begitu ya enggak ya? Iya. Tapi sebelumnya rujuk di PP ini sudah terjadi juga kan berarti Om ya. Berarti artinya ya maksudnya yang sekarang ini bisa belajar dari yang sudah begitu kan. Belajar Ya memang kalau kita mempelajari terkait dengan apa itu fungsi partai politik, apa yang disebut dengan agregasi kepentingan. Jadi partai itu adalah tempat yang paling nyaman memutuskan keputusan secara politik demokratis adalah untuk mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Partai tempatnya. Makanya di Undang-Undang Partai Politik disebutkan kalau ada dualisme, kalau ada konflik partai, dikembalikan ke partai. Mereka menyebut mahkamah partai atau apalah judulnya. Tapi selesaikan di internal. Bukan diselesaikan di tempat yang lain. Di tempat yang lain itu adalah misalnya Kemenkumham atau di PT UN lah. Itu adalah tempat ranah yang cukup formal. Itu sudah menyangkut SK dan pengakuan negara. Tapi sebisa mungkin sebelum ada SK negara kayak gitu, ya kalau memang sebisa mungkin persoalan kepentingan yang berbeda di partai itu diselesaikan, kenapa tidak bisa dilakukan? Dan saya kira bukan hanya terjadi di P3, partai-partai lain yang sempat terbelah lah kira-kira begitu. Ada dualisme, memang keputusan internal partai seperti mahkamah partai nggak didengarkan dan bahkan diabaikan. Karena yang paling diakui adalah soal kepengurusan versi Kemenkumham, bukan yang lain. Oh gitu, oke. Beneran panjang kali Beneran panjang kali. Ya kan percuma ngaku menang, percuma ngaku ketua umum. Kalau SK-nya itu diberikan kepada yang lain. Benar juga. Benar juga. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah internal kan tadi udah disebut internal. Nah, ini tuh sebenarnya efeknya apa sih buat internalnya P3, Mas? Ya nggak solid lah. Jadi kan sesimpel nggak solid jadinya ya. Terbelah. Di tingkat kan bisa dicek kan di level pusat aja kan terbelah.
Ada yang ke kubu 1, ada yang ke kubu 2, ada yang ke kubu 2, ada yang ke kubu 1. Kan kayak gitu terjadi. Iya, Terbukti kan yang menyampaikan pernyataan secara terbuka adalah pengurus-pengurus DPP. Pengurus-pengurus di provinsi, kabupaten dan kota kan juga ada kubu 1 dan kubu 2. Kan itu normal karena memang faksionalisasinya itu terjadi. Itulah yang saya sebutkan, konflik apapun, mau skalanya kecil, mau skalanya sedang, apalagi skalanya ada hentak-hentak bumi kayak gitu, memang goncangannya dahsyat. Bagi saya tentu ini tidak produktif untuk segera melakukan konsolidasi. Makanya islah itu adalah cara yang paling nyaman supaya partai ini bisa menyusun batu bata kekuatan politik mereka, menyongsong pertarungan politik 4 tahun 2 bulan lagi. 4 tahun 2 bulan lagi, spesifik banget ya. Betul, Iya, dan benar-benar. ingat loh, efek soal dualisme ini bukan hanya untuk internal P3, tapi persepsi publik melihat P3 itu menurut saya itu juga perlu dipertimbangkan dan sangat negatif. Apapun judulnya, P3 itu adalah partai yang selalu mengklaim sebagai partai Islam. Dan selama ini memang P3 itu identik dengan partai Islam. Masa iya sih partai Islam itu begini terus, konflik terus, ada dualisme dan seterusnya dan seterusnya. Kan orang menyayangkan jangan-jangan Islamnya itu hanya sebatas labeling. Jangan-jangan simbol Ka'bahnya itu hanya sebatas ornamen luar, tidak terlampau sebagai perekat. Iya kan? Bukankah dalam Islam itu ada yang disebut dengan konsep ukhuwah, persaudaraan di atas segala-galanya. Bahkan kalau kamu dirimu nih, kalau belajar politik Islam, dirimu juga, Mas Bro. Bukan sebutan untuk partai, Mas Bro, itu ya. Oke, baik. Dalam tradisi politik Islam ya, musyawarah itu adalah solusi dari semua persoalan. Apa musyawarah? Duduk bareng orang yang punya persoalan, duduk bareng pihak-pihak yang selama ini bertikai dan saling berselisih, musyawarah. Jadi kalau belajar, karena saya kebetulan juga belajar politik Islam, rada-rada ngerti dikit bukankah konsep paling utama dalam sejarah politik Islam itu adalah musyawarah. Jadi musyawarah tuh kayak gitu. Iya, bahkan dulu kalau zaman Nabi di masjid malah. Zaman Nabi. Masjid itu tempat untuk musyawarah. Iya. Di zamannya Khulafaur Rasyidin dan seterusnya dan seterusnya. Dan tradisi politik Islam secara umum adalah memutuskan pemimpin, memutuskan perselisihan dan sengketa itu adalah musyawarah. Jadi one man one vote itu bukan dalam tradisi Islam. Itu tradisi yang agak sedikit datang dari negara-negara barat itu. Barat ya arahnya. Iya dong. Kan tradisi politik Islam dengan tradisi politik barat beda. Tapi bukan untuk dibentur-benturkan. Itu yang saya sebut sebagai civic cultures, budaya demokrasi. Kalau kita membaca di negara-negara Islam lah, mayoritas Islam ataupun negara yang menjadikan Islam sebagai dasar hukum, kan memang pemilihan presidennya nggak orang datang ke TPS, tapi ada kelompok tertentu, sebut saja misalnya seperti wilayatul faqih, 5 orang, 10 orang dan menentukan siapa yang jadi presiden. Tidak seperti one man one vote seperti yang kita saksikan termasuk di Indonesia. Jadi kok jadi agak serius begini? Ini jadi agak serius Gara-gara dirimu ini ngomong minta bimbingan tadi. Tapi kita 4 SKS beneran. Ini next time tapi bisa nih. Ini next time bisa ya, kita catat ya. Ini keren, ini bagus nih. Enggak, karena dirimu nyebut P3 partai Islam, terpancing lah. Terpancing ya. Sebagai ukhuwah Islamiyah gitu kan, saudara. Iya benar-benar. Ya udah kalau gitu. Bisa diminum? Boleh, silakan. Silakan Ini- minum dulu ini sebelum dikirain sebatas ornamen. ornamen aja ya, tidak bisa. Tidak. Oke, ini Oke lah. pertanyaan terakhir nih. Wih, heboh pertanyaan terakhir nih. Ini Apa, cuy? penasaran Jangan banget soalnya. Susah-susah loh. Nih berkaca dari peristiwa sama kondisi yang sekarang ini nih Mas ya. Sebenarnya kita bisa nggak sih ngebaca nasib P3 di 2029 nanti? Tergantung bagaimana menyelesaikan konfliknya. Kalau konfliknya ini segera diselesaikan, misalnya tidak dibawa ke persoalan hukum seperti rebutan SK Kemenkumham, ya saya kira P3 masih punya waktu yang cukup panjang untuk melakukan pembenahan, konsolidasi, dan pemantapan bagaimana kekuatannya itu sudah mulai dibangun. Tapi kalau ini sudah rebutan SK Kemenkumham, ya, yang tadi saya sebutkan, ada yang kalah, yang satu nggak terima kan, lanjut tuh, menggugat tuh di Pengadilan Tinggi Petun, kalah misalnya, lanjut lagi tuh ada Mahkamah Agung, kalah lagi, lanjut lagi di kasasi panjang waktunya. Dan itu bayangan saya kalau sudah soal konfliknya sudah pada level legalitas
formal hukum ya setahun setengah 2 tahun waktu yang cukup cepat sebenarnya untuk menyelesaikan ini semua. Sementara awal 2027 persiapan menghadapi pemilu 2029 itu sudah mulai harus disusun secara signifikan. Saya kira di situ ya tergantunglah kawan-kawan yang ada di P3 mau cepat selesai atau mau agak panjang-panjang. Jadi sebenarnya ini nunggu siapa yang berhati besar buat ngajak islah duluan ya Mas ya. Iya, saya dengar-dengar di berita kan sudah mulai ada yang ngajak rujuk karena itu dong islah. Tinggal dicari formulasinya seperti apa. Atau ya ketua umumnya bisa gantian lah per 2 tahun setengah gitu. Ganti-gantian tag team jadinya. Tag team lah. Ya, kalau nggak per bulan bisa nggak ya per bulan? Enggak dong. Itu ngekos namanya kalau per bulan. Ngekos ya. Ya. Aman kan ya? Aman kan ya? Aman. Ini mah aman banget. Oke lah. Jadi kalau saya itu tidak punya kapasitas untuk menyebut mana yang paling valid dan mana yang tidak valid. Yang kita tangkap dari luar adalah per hari ini ya 1 muktamar, 2 ketua umum partai, udah gitu aja. Iya. Benar-benar. Jangan sampai terlalu larut begitu kan. Karena memang ya PPP ya itu udah punya nama begitu kan, dan ya mungkin ya salah satu partai politik Indonesia dan bisa memberikan warna juga begitu kan Cut ya kan. Betul. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Adi, luar biasa. Tapi kita harus ngobrol lebih lanjut tentang politik Islam itu menarik. Keren nih. Ntar pakai sorban. Ya kan. Saya mesti berhijab juga. Harus. Iya berarti. Oke. Nggak harus begitu. Enggak, biar keren aja Om. Mas, Februari. Apaan tuh? Kan bulan Ramadan. Oh iya ya? Puasa Februari ya. Tanggal 18. Ya Allah. Itu Muhammadiyah tapi Muhammadiyah baru. Pemerintah belum. Yaudah nanti kita tanggal 20 ya Mas Yansa ya. Apa 20 tuh? Februari ya. 18 apa 20? Politik Islam. Wow. Kita ngebahas politik Islam. Jangan kan lagi politik Ramadan. Islam, bahas kita pun sanggup gitu. Nah, kebetulan kita nanti akan bahas nahu sorof ya. Waduh. Nah, apa itu istilah nahu sorof lah. Takutnya anak pesantren. Nanti kita ngaji Al-Hikam namanya. Itu untuk menghaluskan hati. Di sini saya doang yang nggak ngerti ya. Iya, ntar abis ini belajar. Saya kayak Acehnya Aceh bohong. Jatuhnya. Aceh dia. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kan kelihatan. Mirip-mirip P3, Serambi Mekah. Tetap kena ya. Gue mau maju lagi jadi ketum partai abis ini Cut. Kalau bisa ya. Kenapa tidak kalau bisa membuat perubahan yang lebih baik? Iya. Mengapa tidak? Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Adi. Luar biasa. Jangan kapok-kapok ya. Nggak kapok kan Mas? Nggak kok. Karena tak ada tempat nongkrongnya enak di luar. Tetap ada tempat nongkrongnya. Oke, kalau gitu. Kita sebelum closingan kita kasih tahu Mas Adi dulu. Udah closingan. tahu. Udah nggak perlu dia. Cuma hore-hore. Udah hafal lah ya. Tagline-nya. Oke. Udah di luar kepala. Silakan Pak. Oke, Detikers, habis ini kita Sunset Talk ada bintang tamu yang spesial. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Nggak cuma re-hore tadi. Luar biasa. Terima kasih Mas Adi. Masih di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore taye. Masih ke bawah Mas Adi. Ya, sebagai suhu harus begitu kan. Nah, Detikers, sebelum kita masuk ke Sunset Talk, ini kita ada beberapa trending today juga yang tadi belum beres ya Cut ya. Iya. Nah, ini gue tadi sempat kepotong nih Cut. Soal job fair Jakarta yang membludak. Dan Indonesia katanya darurat lapangan kerja. Ya. Jadi, meski aturan batas usia dalam syarat lamaran kerja telah dihapus, realita di lapangan belum berubah Detikers. Usia masih menjadi tembok besar bagi mereka yang ingin kembali masuk dunia kerja. Cahyo, warga Jakarta Timur berusia 52 tahun merasakan pahitnya situasi tersebut. Selama hampir 1,5 tahun terakhir, ia sudah mengajukan lebih dari 50 lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Nyaris semuanya berujung penolakan lantaran mayoritas perusahaan tetap mencari kandidat di bawah usia 40 tahun. Tak hanya Cahyo, nasib serupa juga dialami oleh Rizal Syaputra. Ia sebelumnya berdagang, namun karena usaha sepi, kini ia pasrah melamar pekerjaan apa saja. Dan bagi para pekerja berusia di atas 50 tahun, jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak kelap berliku dan diwarai penolakan, stigma usia, hingga godaan lowongan kerja bodong yang meminta biaya administrasi jutaan rupiah. Makanya kemarin Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menggelar job fair bertajuk Jakarta Job Fest 2025 di Gedung Pertemuan Pertamina Selasa kemarin Cut. Hari ini. Hari ini. 2 hari mulai hari ini 30 September Tikers sampai 1 Oktober 2025. Dan berdasarkan pantauan Detikcom di lokasi pada pagi tadi memang antrian panjang itu mengular Cut.
Dan mereka juga datang dari berbagai daerah dan juga berbagai usia. Karena memang kan ya bisa dibilang kan lapangan pekerjaan sekarang emang susah banget gitu. Walaupun batas usia kayak usia 35 atau berapa tuh dihapuskan kan. Tapi tetap apalagi perusahaan swasta. Iya makanya. Walaupun sekarang udah nggak dicari tuh yang good looking. Kan dulu ada kan? Dicari good looking. Ada. Good looking. Iya, ini adanya good night. Jadi nggak bisa. Good. Aduh. Apalagi butuh pengalaman kerja. Oh iya 15 tahun. Jujur, iya. Bisa bekerja di bawah tekanan, di bawah sinar matahari. Tekanan air nggak? Iya tapi sekarang tuh luar biasa banget deh. Syarat-syaratnya kayak wow. Apakah bisa ya? Tapi ya sebenarnya apa yang kita butuhkan adalah kita banyakin pengalaman sih. Iya, jam terbang. Jam terbang karena itu bakal ngebantu kita untuk akhirnya kita dapat kerjaan. Orang jadi percaya saat kita udah lama di ranah tersebut gitu. Kayak misalkan jurnalistik kan Bapak, udah lama banget kan dari bayi. Kebetulan pas bayi udah megang jahek saya kebetulan buat naikin berita gitu. Gitu, jadi kayak emang pengalaman tuh Iya nggak bisa bohong sih. Nggak bisa bohong, yes. Tapi kalau katanya sekarang ada ini loh Cut, apa namanya tren kencan online yang suka bohong-bohongin orang. Ini biobiting. Apaan tuh? Benar gak biobiting? Benar. Jadi biobiting itu orang itu jadi ngelebay-lebayin gitu. Jadi misalkan nama Pocu tinggi 195. Kulit putih bersih, gigi rata. Hobi. Wih hobinya ini apa? Free dive. Pokoknya skydiving. Gitu deh. Keluar angkasa. Nggak ada Pak, nggak ada. Anyway, jadi melansir New York Post, biobiting adalah kebiasaan melebih-lebihkan diri di profil aplikasi kencan supaya terlihat lebih menarik. Misalnya menulis hobi mendaki, memasak, padahal jarang dilakukan gitu. Jadi menurut laporan Indie 100, banyak pengguna aplikasi kencan yang akhirnya merasa kecewa ketika bertemu langsung. Karena orang tersebut tidak sesuai dengan profilnya. Jadi yang disebut biobiting tuh itu melebih-lebihkan. Tapi gue tuh punya pengalaman pribadi. Ngomong-ngomongin ini. Jadi gue pribadi kan emang gak main aplikasi kencan itu kan kebetulan. Nah cuman gue tuh suka mainin punya orang. Ini bakal tren lagi nih kayak ini. Tapi gue tuh suka gini milihin, misalkan ada beberapa teman gue cowok kan. Buka dong gue yang pilihin gitu. Oke. Nah ada satu momen di malam itu gue tuh yang kayak swipe. Ih lucu banget cewek ini. Terus? Lucu banget gitu. Udah menurut gue lo ketemuin ini cantik banget. Pas ketemu? Nah tiba-tiba dia nelfon gue malam-malam. Cet, kesini sekarang urgent. Dah gue dateng lah kucuk. Ada apaan? Tuh cewek pilihan lo. Pas gue lihat, enggak gue gak pilih cewek itu. Oh lo gak lihat rambutnya warnanya sama? Rambutnya warnanya emang merah terang. Beda gue jadi ngomong jarang nih cewek rambut warna merah terang. Merah terang itu, lah iya ya. Beda ternyata? Enggak sesuai ekspektasi lah pokoknya. Mau samain fisik? Enggak, masalahnya bedanya jauh di otak gue ngebayanginnya kalau dari bio-nya tuh dia adalah perempuan yang kayak anggun, nggak pakai kesasmi ya, terus klasi apa ternyata pas datang enggak, geng Nero. Jadi gue kayak oh ya gitu. Iya, tapi emang iya namanya juga, nah maksudnya namanya juga sosmed itu Cut ya, maksudnya kita kan nggak tahu kan, sosmed kan ya orangnya belum pakai filter. Belum pakai apa, iya kan? Maksudnya walaupun nulis bio aja bisa dibong-bongin, apalagi yang lain kan? Terus ada juga namanya monkey bearing. Apaan tuh Jadi dia? monkey bearing ini masih menggantung dengan satu pasangan sambil mencari cadangan. Ini mau main bola ya? Ada cadangan. Terus ada shrinking nih. Shrinking itu mendekati pasangan yang dianggap kurang menarik secara fisik dengan harapan diperlakukan lebih baik. Oh kalau ini banyak. Ini banyak cewek-cewek nih, ya kan? Tunggu, mendekati pasangan dianggap kurang menarik secara fisik dengan harapan. Misalkan nih ya, tapi gue kalau misalkan kok kayaknya gue ya udah lah cerita ini misalkan doang ya, tapi kan aslinya nggak gini ya. Misalkan gue kayak cakep banget, masya Allah tabarakallah gitu kan. Terus tiba-tiba gue ngeliat lo kayak nggak cakep lagi laki-laki ini gitu kan. Apa gue lusuh, compang-camping, misalkan kayak gitu. Tapi gue akan pacarin dia, soalnya dia akan memperlakukan gue kayak princess. Oh. Itu, shrinking tuh namanya. Romusa.
Apa sih jadi Kenapa jadi Romusa? Maksudnya gue dipaksa untuk mencintai lu gitu. Lo pasti cinta sama gue karena gitu, kan gue karena cakep. lu Ini enggak, gue dari awal ya udah bilang ini tuh contohnya. Iya, contoh dikit. Habis dia bingung contohnya ini kan tuh paling gampang gitu dong. Iya, maksudnya bucin jadinya. Iya. Guanya bucin ke Tapi lu. lo harus lebih jelek daripada gue. Shreking itu intinya mendekati pasangan yang dianggap tidak menarik, kurang menarik. Supaya jadinya lo cinta banget sama gue. Gak bisa lepas gitu. Yang paling menarik dari cowok, tanggung jawabnya. Gak bisa. Bisa lihat tangannya, hidungnya, jempolnya. Tadi kenapa Gun kata lu Gun? Oh cegil. Kenapa ini curhat? Kenapa lo curhat? Oh. Iya, cegil. Sering ya? Nah kita buat tar nih. Gitu. Guncur, guna dicurhat. Cakep tuh. Iya jadi sekarang tuh udah ada biobiting, ada monkey bearing, ada shreking. Jadi itu emang udah banyak banget warna-warninya di kehidupan kencan saat ini. Nah akan kita bahas tuntas di Guncur, guna dicurhat. Curhat Gun. Apa break? Oh breadcrumbs gitu. Kasih serpihan-serpihan aja. Oh. Ngerti gak lo tapi? Serpihan gorengan. Itu tuh tapi biasanya cowok-cowok. Dih. Emang cowok. Cewek kan suka kasih segalanya. Lah emang cowok kasih segalanya? Enggak. Sorry guys, kita suruh break abis ini. Ntar kita ngomongin Udah aja. deh kita berantemnya pas lagi break aja kalau gitu ngomongin cowok-cowok dan cewek-cewek ini. Tenang cewek-cewek akan aku, apa namanya? Apa tuh? Kan? Akan aku bela kamu sampai akhir hayatku karena aku juga cewek hidup perempuan. Woman support woman. Nggak sih? Nggak boleh. Ini kita salah konsep. Iya. Maksud gue, lo tim cowok, gue tim cewek. Kenapa lo jadi woman support woman? Enggak, cowok sendiri nggak suka berkelompok. Nah, Tikers habis ini kita Sunset Talk. Ini kita kedatangan cewek juga nih, Cut. Woman support woman. Woman support woman yang mewakili Indonesia lewat project The World Album. Tadi sudah ada biolanya, Cut. Jadi gak sabar ya? Wah, mungkin Pocutnya habis ini nih bisa langsung bikin album di Ancol. Album foto. Bukan dong. Nanti ini dancernya gue. Iya, di tiang ya? Bukan. Kayak Nasar. Nanti jangan mana-mana, kita habis ini Sunset Talk tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Halo Detikers, saya Mia Ismi, penyanyi dan pemain biola. Nah, sore hari ini saya akan membawakan lagu original saya yang berjudul Main Cantik yang sudah ada di The World Album. Pertama kalinya di dunia ada sebuah album yang isinya penyanyi dari seluruh negara yang ada di dunia dan alhamdulillah saya merepresentasikan Indonesia dengan lagu Main Cantik. Lagu ini tentang cowok-cowok red flag. Nah, gimana sih kita sebagai perempuan harus menjaga harga diri kita dan juga intuisi kita biar selalu tahu siapa aja sih teman-teman playboy di sekitar kalian. Enjoy Main Cantik. Me? Jealous of you? Bless your delusional heart. Game on. You think that you the only who knew how to play the game. Di belakangku aku tahu kau ada di mana. Ya, kau pergi bersama sahabat lama. Katanya, you think that I chill and santai membebaskanmu. You don't know I bukan lebay, gak perlu pameran. Jangan coba kadali buaya. Baru belajar kemarin sore main cantik, jangan sok baik. Pusing aku pura-pura seolah gak ngerti apa yang terjadi di balik kata sayang yang kamu bilang pada semua gadis. Kau pikir kau dewa, kau raja, kau segalanya. Salah sayang, kau hanya
to play. You think that I chill and santai membebaskanmu. You don't know I bukan lebay, gak perlu pameran. Jangan coba kadali buaya, kau baru belajar. Kemarin saat main cantik, jangan sok baik. Pusing aku pura-pura seolah gak ngerti apa yang terjadi di balik kata sayang yang kamu bilang pada semua gadis. Kau pikir kau dewa, kau raja, kau segalanya. Salah sayang, kau hanya pemain drama, actingnya pun biasa saja. Watch me learn how to play. Semua gadis, oh yeah, kau segalanya. Salah sayang, kau hanya pemain drama, actingnya pun biasa saja. Watch me learn how to play this dangerous game. This dangerous game. Let's play with our heart. Playing you. Okay, that was Main Cantik. And for the next song, lagu Terjerat yang juga ada di pre-album International Artist Project Part 2. Dan ini juga ada di album dunia yang isinya 75% negara yang ada di dunia. Kali ini ceritanya tentang, wow, an alpha woman nih yang ceritanya jatuh cinta, tapi dia gak mau ngaku. Ada yang rasa kayak gitu? Mungkin kita vibing ya. This is Terjerat for all of you. Hidup memang kadang bercanda. Mengapa aku jadi gelisah lagi? Tiap kamu bermain kata, mengapa hati terasa ketar-ketir kesana kemari. Tak bisa lagi, tak bisa berlari. Apalagi ini. Tak bisakah kau pergi dari mimpiku, kau lari dari duniaku sebelum ku penjara kamu di dalam ingatanku. Tak bisakah kau pergi dari mimpiku, kau lari dari duniaku sebelum ku penjara kamu. Ku berisi kamu. Tak berhenti lagi. Tak bisa lari. Oh yeah, yeah. Aku merasakan gelisahnya nurani. Semakin lama rasa ini merasuki. Aku merasakan gelisah menghampiri. Ingin ku peluk dalam cinta yang bernyanyi. Oh, oh. La 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 la. Cinta selalu jadi misteri. Tak bisa lagi, tak bisa berlari. Apalagi ini, oh.
Ku berisi kamu. Tak bisa lari. Yeay, masih di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Yeay, hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, Viv. Luar biasa. Tapi udah nyanyi tadi. Iya bener udah nyanyi, udah nggak surprise lagi. Udah nggak surprise. Karena udah nyanyi, bener juga ya. Tapi lagunya enak Cut, maksudnya ngebeat gitu loh Ci. Lagi Iya. kayak enak musik banget. Gue suka ininya, soalnya ini kan tentang toxic gitu kan. Cewek-cewek vibing banget. Lo gak usah. Woman support woman. Yoi. Lagi-lagi kayak gitu. Kita sudah kedatangan Mia Ismi di studio Detik Sore. Selamat sore kami ya. Halo Detik Selamat Sore, sore, halo Kak Detikers. Mia. Senang banget bisa main ke sini. Kita lebih seneng lagi. Oh iya? Iya, masa Oh, enggak? alhamdulillah. Soalnya hujan begini lagunya kayak begitu kan jadi semangat. Iya, biar nggak ngantuk gitu. Biar sore-sore nggak ngantuk. gitu kan ya. Sama biar menyadarkan laki-laki yang itu. Bener. Red Ada flag. kan? Amin, amin. Yang red flag. Mudah-mudahan segera bertaubat. Iya. Yang suka jalan sama sahabatnya kan, Kak? Bener, itu paling bahaya itu. Oke, kita detik curhat ya guys. Berubah jadi Detik Curhat. Oke, tapi sebelumnya congrats ya kayak Terima kasih. untuk rilisannya Terima luar kasih. biasa banget. Aku suka banget. Aku dengerin sama anak aku pagi ini, dia suka juga. Oh alhamdulillah. Dia suka juga, kita putar sampai 3 kali pagi ini. Yang Sambil lucu jalan ke sekolah. anaknya teman aku juga udah bikin koreografi malah. Iya Wah. kan? Aku kayak loh kenapa Iya jadi anak kan? kecil ya ini target market. Iya, abis ini kita bikin ya bertiga ya koreonya Bisa, kan? bisa. Boleh ya. Tapi ini untuk detikers juga yang mungkin belum kenal Kak Ismi. Kak Ismi ini adalah menjadi bagian dari The World Album ya Kak. Betul. Proyek World musik Album, yes. berskala global Keren produksi Keep Clear Records yang berasal dari Amsterdam dan USA. Dan Kak Ismi ini terpilih sebagai satu-satunya artis yang mewakili Indonesia dalam album bersejarah yang melibatkan lebih dari 197 negara dan dirilis serentak pada 1 Agustus lalu. 197 negara. 197. Ceritanya gimana sih Kak awalnya? Kok bisa Kak? Saya jujur awalnya itu saya pikir hoax ya. Pas lagi di kontak sama Mr. Brandonnya kayak, ini serius banget ada produser dari Amerika, halo-halo gitu. Lewat mana Kak kontaknya? DM lagi. Oh agak Goodbye banget kan. takut ya, benar juga. Tapi ada teman saya beberapa musisi dari luar dari Brunei gitu sama saya juga ngomong, Mi nanti kamu juga akan dikontak ya sama Mr. Brandon ini gitu. Jadi long story short Kak, sebenarnya saya ini sering perform juga untuk ke luar negeri untuk promosi Indonesia gitu misalnya sama Kemenpar, terus ikut beberapa ngaransemen juga untuk beberapa lomba-lomba ke luar negeri atau perform solo gitu misalnya. Jadi memang ada beberapa rekan saya yang di luar yang mungkin sudah kenal juga musisi luar gitu. Nah, tapi Mr. Brandon ini juga ngecek dan mengkurasi juga kan dan ngontek langsung. Yang saya suka si album ini tuh ada misi kemanusiaannya. Jadi kan kita tahu sendiri ya sekarang keadaan dunia lagi agak sedikit kurang damai gitu. Jadi kan ada album yang isinya semua negara di dunia tuh semacam angin segar lah buat kita semua ya. Karena we can all unite through music gitu. Ceritanya misi awalnya itu. Dan yang kedua juga dia juga mengencourage kita untuk menyumbangkan kayak 50% dari apapun yang kita hasilkan dari album ini untuk misi kemanusiaan di negara masing-masing. Oh wow, berarti Kayak gitu. Kak Mia untuk Indonesia dong. Betul, seperti itu. Dan apa namanya, saya juga awalnya sama Brandon bilang kayak, are you really sure gitu untuk memilih saya karena Indonesia kan musisi bagusnya banyak sekali ya. Dan kita ada 280 juta jiwa gitu kayak serius nih gitu. Cuma dia bilang ya dia juga percaya dengan serendipity lah ya gitu, faith gitu. Dan saya juga pas ngobrol sama kamu saya ngerasa align gitu sama tujuan di sini gitu. Dan aku juga berusaha semaksimal mungkin untuk merepresentasikan Indonesia dengan baik gitu. Jadi terima kasih banget juga untuk Detik Sore untuk mensupport album ini karena semua
media-media itu sama dia disimak dan Indonesia tuh termasuk yang paling banyak menggaungkan juga media-medianya. Jadi mereka kayak bersyukur banget dan bilang wah gila Indonesia nih game changer nih udah masuk 10 besar nih kalian gitu. Ya kita proud loh sebagai warga negara Indonesia luar biasa di tengah huru-hara ya. Bener. Ya kan tiba-tiba nih ada Kamia nih yang aduh luar biasa banget mengharumkan nama Indonesia dengan cara yang baru. Ya kan. Luar biasa, keren Kak. Iya terima kasih banyak. Tapi nyangka gak sih Kak? Jujur emang pengen, maksudnya ada keinginan tapi saya nggak pernah menyangka kalau di approach duluan gitu loh Kak. Maksudnya saya pikir I have to mencari jalan untuk misalnya gitu. Atau ada beberapa memang kerjasama sama IO luar negeri misalnya pernah juga. Tapi nggak pernah berpikir saya disamperin agentnya, mungkin saya yang akan nyamperin agent dari luar gitu. Jadi ketika ada kesempatan ini bener-bener kayak kejatuhan durian runtuh sih. Iya. Bener tapi sih. ya back again emang saya selalu kalau misalnya ada misi budaya pun misalnya atau misalnya lagi nyanyi di Istana Negara gitu selalu berpikir kita nih jadi diplomat budaya gitu sebenarnya. Iya sih. Gitu. Jadi untuk album ini juga saya mindsetnya pokoknya kita harus memperkenalkan kalau Indonesia juga misalnya Indonesia juga bisa, kita juga kreatif, kita juga punya warna musik yang macam-macam, kita juga bisa merepresentasikan independent woman kayak gitu. Jadi banyak sebenarnya misi-misi yang terselubung gitu di balik dari karya yang saya berikan ini gitu. Dan ya Indonesia tuh bisa juga terkenal karena prestasi-prestasinya dan harusnya seperti itu. Ya, gitu. harusnya seperti itu. Harusnya seperti Kalau itu. itu setuju banget. Iya kan? Iya. Dan ini juga The World Album ini begitu spesial karena terdiri dari 200 lagu dalam 93 bahasa Cut dan 121 genre musik yang berdurasi total setengah hari, 12,5 jam. Setengah hari. 12,5 jam. Serius, Benar Kak? kalau mau dengerin ya saya sih biasanya saya pencar-pencar ya. Kayak 10 dulu, besok 10 lagi, besok 10 lagi. Atau lagi gitu. bus Jakarta Jogja bawa mobil kan bisa tuh. Oh iya benar. Overroad Buat ya kan? road trip. Oh, Tapi road trip beneran iya. loh, kayak taste of the world banget dan gak nyangka kayak banyak lagu yang saya suka itu dari negara yang mungkin di Indonesia gak terlalu booming ya. Misalnya kayak Bangladesh tuh bagus banget lagunya Aryan. Iya. Terus dari Madagaskar lagunya Kunto. Terus Ziniti tuh dari Eropa Utara misalnya. Terus ada Monin dari Arab Saudi gitu. Terus Karama dari Tunisia gitu. Kayak kita nggak nyangka aja gitu. Iya. Dan mereka semua kan punya gaya ya, gaya cengkok-cengkoknya sendiri lah ya. Kalau Arabiana ya kan. Terus apalagi Afrika tuh kayak groove-nya baru gini dikit kayak udah enak banget gitu. Rasanya pengen ikutan kayak gini ya. Dan itu benar-benar ngerasa iya ya kita nih satu dunia ini, satu bola dunia nih, we are all human gitu. Harusnya kita perbedaan itu tuh membuat kita bersatu, bukannya justru bentrok gitu. Dan seni ini ya inilah cara kita gitu, bahasa universal banget kan kalau misalnya musik dan seni gitu. Setuju. Dan katanya album ini juga masuk Guinness Record ya, benar gak Kak? Ya lagi sedang didaftarkan di Guinness Book of Record karena this is the first time ever ada album yang isinya memang seluruh dunia ada di situ. Jadi dia nyarinya tuh 3 tahun nyari musisinya. Ada yang di approach secara langsung juga bahkan misalnya kayak dia nyari ke Greenland gitu. Sempet juga kayak gitu. Sempet kayak gitu? Iya karena dia mau approach personal gitu. Kalau yang misalnya ada beberapa negara yang susah gitu di approach-nya dari pakai internet misalnya gitu. Dia benar-benar datengin sendiri. Niat banget sih, hebat. Niat banget, itu keren loh. Tapi tiap negara itu berarti mereka kayak kami juga nyanyinya pakai bahasa sendiri berarti. Betul, ada juga sih yang pakai bahasa Inggris tapi mostly di encourage untuk pakai bahasa sendiri. Tujuannya biar semuanya ada representasinya gitu. Oh, atau boleh mix ya. Kayak kami kan mix tuh. Iya, aku ada mix walaupun ya dikit lah. Cuman aku juga pas lagi di video klipnya kan udah ada di YouTube channelnya Mia Ismi Official. Dan itu saya taruh juga kayak arti bahasa Inggrisnya juga apa. Jadi teman-teman yang di internasional mau lihat artinya bisa ngerti juga gitu. Tapi yang paling penasaran ceritain dikit dong Kak tentang lagunya. Mengapa memilih Main cantik. Iya. Biasanya main cantik tuh kalau kalau main bola tuh main cantik nih gitu. Gitu ya. Bisa kan laki-laki ya. Udah biarin aja dia laki-laki Kak. Silakan ini Kak. Kamu bintangnya apa aja loh? Jadi curhat. Jadi curhat. Zodiak ya. Zodiak ya. Kamu apa? Zodiak. Aku Aries. Kamu Aries ya. Oh, you're same with my mother. Kamu apa Kak? Kamu pride banget kan pasti. Oh, iya dong. Aku bintangnya Pisces dan kita tuh intuisinya tuh terkenal lah kuat gitu. Nah, ini sebenarnya adalah curhatan karena pernah punya pasangan yang red flag.
gitu. Siapa Tapi yang kan nggak kita punya harus kan? melalui pasangan-pasangan tersebut dulu sampai bertemu pada satu yang untuk selamanya ya kan. Betul. Gitu. Jadi kalau dulu guru teater saya ngomong, Mas Mehmet, semua perasaan itu kalau buat seniman tuh tidak ada yang rugi. Jadi semuanya ditaruh di lemari rasa, and then when you need it, cabut keluar pakai untuk berkarya gitu. Jadi karena ini jadi inspirasi saya, saya mau bikin lagu yang satir gitu. Jadi perempuan tuh nggak cuma dibodoh-bodohin gitu loh. Misalnya nggak juga kayak kalau kita putus kita menangis darah gitu. Kita harus bangkit lagi dong, dan kita kan harus yang mencintai diri kita yang pertama harus gitu. Jadi Iya, setuju. ini nih sebenarnya kayak satir dan sindiran kepada para lelaki-laki yang mungkin kurang menyayangi atau bersyukur ya punya pasangan gitu. Jadi suka bermain api, suka bermain player lah kira-kira. Nah, jangan lupa pasangan Anda tuh sebenarnya sudah tahu. Jadi kita cuma main cantik aja pura-pura nggak tahu. Padahal kan liriknya ya kau tuh padahal hanya pemain drama yang aktingnya biasa aja gitu. Benar-benar Liriknya suka gitu. banget liriknya. Padahal kalau cewek-ceweknya udah lagi bergerilya nyari cadangan, nggak tahu aja. Iya kan, nggak tahu aja kan. Nggak tahu Kita aja. tuh diem-diem ngeri. Diam-diam ngeri di belakang, di depan aja kayak sedih banget lagi Iya dia. gitu, betul. Jadi, Saya nyerah guys. apakah kamu merasa tersudut? Enggak kak. Cuma dari Pocut arnya kesini mulu gitu laki-laki. Iya, Gitu. Leo. Dia Leo, playboy. aduh ngeri. Ngeri kan? Gitu lagi. Maaf ya Leo. Maaf ya Leo. Tapi singanya meong kalau saya. Singanya macannya meong. macannya. Leo kan singa kan. Iya. Ini yang Oh, inilah. kucing Kucing kecil. kecil. Bisa, Iya. boleh. Sudah bertaubat kayaknya, sudah bertaubat. Amin. Benar-benar. Tapi berarti ini di sini Kamia tuh bukan cuma nyanyi doang kan? Iya. Jadi apanya juga nih Kak, kasih tau kita Betul, dong. alhamdulillah. Jadi ini memang karya original, lagunya saya buat sendiri, liriknya Wow. juga dibikin sendiri. Terus seneng juga karena sekarang juga pekerjaannya juga jadi vokal director juga. Jadi di sini saya vokal directorin sendiri juga. Wow, Dan semuanya ya. Ngaransemen biola sendiri, tapi untuk musiknya saya kasih referensi ke music producer saya, yaitu Wildan Jaya Sukma dari Jember. Jadi kita Jakarta Jember ngerjainnya. Wow. Karena he's one of my favorite. Dan ya udah sampai revisi 11 kali karena kita pengen memberikan yang paling pas lah gitu sama apa yang pengen kita kasih gitu. Dan alhamdulillah ya untuk diri saya sendiri sama Wildan kita cukup berbahagia dengan karya ini gitu. Mudah-mudahan teman-teman juga senang. Keren. Dan genrenya ini agak menyentuh dark pop ya kayak. Betul, ini sebenarnya saya juga sampai ngobrol juga sama Brandonnya ya, kayak ini enaknya apa ya genrenya. karena kita juga bingung juga sama Willy juga, sama Wildan juga ngobrol juga, tapi kayaknya yang paling mirip-mirip itu adalah dark pop atau pop alternatif lah untuk lagu yang ini gitu. Karena kan memang strong gitu musiknya. Iya, gitu. iya, Dan iya. so biola juga kan sering kali kan identik dengan yang melo-melo kan. Iya Gitu. lagi. Jadi saya pengen ngasih angle lain juga gitu dengan lagu ini. Jadi ini biolanya justru lebih yang strong gitulah Tapi kira-kira. seru banget sebagai aku penikmat musik yang agak Anabel ini, ya kan? Sukanya Anabel, tapi kayak musiknya tuh kayak asik gitu loh. Easy listening. Yes. Alhamdulillah, easy terima listening. kasih banyak. Terus kayak liriknya emang nyangkut ya. Iya, di liriknya otak. memang Langsung curhat dia tadi Kak di situ. Oh gitu, ya ampun. Di belakang langsung curhat, ada nih mantan gue yang kayak gini nih Aduh, padahal aduh. nih. Iya sebenarnya kayak misalnya lirik-liriknya tuh emang saya sengaja bikin witty. Misalnya ada jangan coba kadali buaya, kau baru belajar kemarin sore gitu. Jadi kayak kita buaya guys, kamu kadal. Kamu gitu. kadal. Komodo. Aduh, kesini lagi arahnya. Ya makanya, mau kemana lagi coba? Sini. Gitu. Iya. Tapi kan ini kan kerjasama kolaborasi rame banget nih, banyak banget negara ya kan. Berarti kami juga berkesempatan untuk berinteraksi dari orang-orang dari Betul. negara lain dong. Betul, berinteraksi banget kita. Ada nggak sih cerita yang berkesan atau yang aduh unik banget lagi? Yang unik banget tuh sebenarnya adalah karena saya mencoba untuk menjadi representasi yang baik. Misalnya apa sih yang orang paling kenal sama Indonesia setiap kalau misalnya keluar negeri itu adalah keramah tamahan.
itu nomor satu somehow. Kita tuh warm people gitu, dan mungkin karena kita orang tropik ya, jadinya memang lebih warm, kemana-mana tuh selalu, oh kamu kok senyum terus ya, kamu kok talkative atau apa gitu. Jadi saya mencoba untuk menjadi itu juga di sini. Jadi ketika yang lain misalnya lagi promo, saya juga ikutan komen, saya juga ikutan nyemangatin, dan akhirnya mereka semua tuh jadi sangat-sangat notice gitu. Dan gara-gara mereka notice, mereka juga jadi sangat-sangat support juga gitu. Dan banyak banget yang sekarang udah sister nyebutnya, brother nyebutnya gitu. Tiba-tiba udah punya temen di Fiji gitu kan. Seru banget. Udah diajakin, collab yuk kita nanti gitu. Kirim, dan sekarang kan gampang ya kirim-kiriman musik itu udah sangat-sangat possible banget. Jadi yang menyenangkan ini membuka peluang kita juga untuk globally kita bisa kerjasama sama orang-orang dari berbagai belahan dunia gitu. Dan yang saya suka juga kan, kita kan seringkali misalnya kita katanya terkenal negara konsumen nih gitu. Misalnya K-pop banyak di sini gitu. Karena mereka punya cara pemasaran yang sangat bagus gitu. Tapi sebenarnya kita sendiri juga bisa juga kok kita yang ke arah global gitu. Kita yang menyasar misalnya pendengar global itu juga bisa gitu. Dan sekarang tuh menurut saya di era digital ini everything is possible. Gitu. Nah, di era digital juga Kak, ini berapa kali kita suka nanya kepada para musisi juga ya. Kayak kalau sekarang itu musisi itu lagu itu kebanyakan viral di sosmed dulu kayak di TikTok. Iya kan? Kan kalau zaman dulu kita harus ke Blok M lah beli kasetnya, diputer-puter dulu lah ya kan. Cuma kalau sekarang kayaknya banyak musisi luar juga yang akhirnya mereka taruh dulu singlenya di TikTok, rame, baru tuh abis itu begitu gitu. Apa emang sekarang gitu ya ke arahnya? Sebenarnya mungkin karena sekarang orang nonton TV-nya tuh seringnya di gadget kan ya, begitu. Jadi memang TikTok sama sosial media lainnya tuh yang paling utama untuk mereka scrolling. Jadi paling cepet kalau misalnya mereka nemu hook yang enak gitu. Cuman memang seringkali jadi akhirnya lagu yang dipilih tuh karena hooknya sesuai sama situasi gitu. Oh, iya kan? Relate ya jadinya. Relate sama kamu, atau mungkin ada situasi sedih atau situasi senang atau ada gerakan-gerakan yang asik gitu. Tapi itu juga ada plus minusnya. Minusnya kadang-kadang bukan karena lagunya itu seperti apa, tapi karena hooknya enak aja gitu. Bukan keseluruhan lagunya. Jadi kita juga sebagai musisi sih, buat saya kita juga fighting juga sih sebenarnya gitu untuk mencari tempat. Kalau dulu kan mungkin kalau label-label mengkurasi banget ya yang akan muncul gitu. Kalau sekarang kan everyone can spread their own karya gitu. Tapi mungkin kurasinya nggak sedetail dulu misalnya. Tapi bagusnya semua orang punya peluang yang sama gitu. Jadi ya balik lagi gimana kitanya aja sih. Kalau saya pribadi ya karya tuh kayak it's our baby gitu. Jadi ada kebutuhan untuk berkesenian tuh membuat sesuatu gitu. Jadi ini emang sesuatu yang bikin saya berbahagia juga gitu kira-kira. Kita juga ikut bahagia kok. Aduh, sebagai warga negara Indonesia kita benar-benar proud banget sama kamu sih Kak. Terima kasih banyak. Luar biasa. Selamat sekali lagi. Luar biasa. Tapi itu soalnya keren banget. Ini keren banget loh. Ini pertama soalnya. Aku menunggu loh ini koreografi dari anakmu misalnya. Dari dirimu. Langsung ada. Encok Bu. Ada ginian ya. Cuman, gitu. Aduh. Tapi kalau misalnya boleh nanya ya. Kalau misalnya kita melihat ke belakang nih. Apa titik paling, di mana nih titik paling berpengaruh dalam perjalanan karir bermusik kamu Kak? Aduh, ini sebenarnya banyak banget. Intinya yang mau saya ceritain adalah saya punya ketemu nih banyak sekali mentor. Saya selalu ngomong kayak rezeki itu macam-macam ya, nggak cuman uang dan material aja, tapi berkat itu bisa juga pertemuan-pertemuan dan kebetulan-kebetulan. Gitu. Jadi saya ngerasa setiap saya kerja keras di titik A, kebukalah pintu B gitu. Setiap kita tulus ikhlas di titik B, kebuka lagi pintu C. Dan itu saya ketemu guru-guru banyak banget along the way. Kayak kalau di musik ada Andre Hanusa, ada Club Project gitu. Terus ada Mas Eros Jarot juga. Terus kalau di film mungkin ada Mas Gari Nugroho, lalu ada Ari Tulang, ada Agus Nur, Ayudhya Pasha, Maudy Kusnedi gitu di teater dan musikal gitu. Jadi semuanya itu tuh ngasih ilmu yang akhirnya ngebekalin saya ke sekarang gitu. Akhirnya bisa ikut main di musikal-musikal, bisa nyanyi di istana dari sejak zaman akhir Pak SBY sebenarnya. Jadi Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo sekarang alhamdulillah sempat udah nyanyi juga, terus udah bisa traveling ke beberapa negara untuk promosi di Indonesia juga, atau untuk nanti insya Allah mau ke Taiwan sebentar lagi untuk promosin karya ini juga. Wow. Gitu, mudah-mudahan pada senang juga nanti bulan Oktober gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya banyak titik penting yang akhirnya jadikan kita sekarang. Tapi yang saya belajar banyak adalah ketika ada gelombang yang mungkin bikin kita ngerasa aduh gitu. Jangan menyerah di gelombang pertama.
I see. Karena you never know setelah gelombang itu ada kejutan apa gitu loh dari Tuhan gitu. Ya kayak ini kayak kejutan aja buat saya tiba-tiba ditelepon. Tapi iya sih, Kak, tapi penasaran ya. Ini sebenarnya agak out of topic, tapi ini penasaran. Di saat album ini keluar tanggal 1 Agustus kan yang berarti, nangis gak sih Kak? Terharu gak sih? Apa bahagianya tuh kayak gimana sih? Gak kebayang soalnya sebahagia apa. Aku tuh kalau kata suamiku aku tuh agak gerwani sebenarnya. Agak gerwani gak tuh? Jadi ya kayak lihat sendiri musiknya ya kan. Jadi aku tuh nggak terlalu yang sebenarnya I'm very sensitive. Kayak kalau aku baca buku aku mudah menangis, kalau nonton film aku mudah menangis gitu. Tapi kalau untuk diriku sendiri tuh lebih ke excited dan happy kayak wah seneng gitu daripada ke haru biru gitu. Dan senengnya itu ya jadi kita jadi bersyukur gitu loh, misalnya dapat kesempatan ini gitu ya. Aku merasa banyak sekali hal yang magical sih di selama saya jalanin hidup gitu. Istilahnya saya juga berkarir juga bukan istilahnya dari keluarga yang sangat support banget untuk saya di les-les. Ibu saya tuh supportive banget, tapi juga bukan yang kayak ngemodalin untuk jadi penyanyi atau apa gitu enggak. Jadi semuanya tuh saya kerjain sendiri gitu. Tapi dari semua yang saya kerjain ketika kita mungkin bahasanya ikhlas kali ya. Ikhlas terus berusaha semampu kita gitu. Ternyata selalu ada kejutan-kejutan setelahnya gitu. Dan itu nggak bisa saya jelasin kalau saya ceritain ke orang-orang gimana kenal ini, ya nggak tahu juga sih, nggak sengaja gitu. Dan hampir semuanya nggak sengaja. Sampai album ini pun nggak sengaja gitu di kontak, kan bingung rencana juga. Tuhan sebenarnya. Betul, jadi saya percaya banget sama rencana Tuhan. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Next project apa? Next project. Langsung ditodong next project apa? Ini last project sedikit, kemarin sebenarnya baru ngeluarin film sama Mas Gari Nugroho yang Siapa Dia, pemeran utama Nicholas Saputra. Kebetulan saya Astrada vokalnya di situ, jadi ngajarin Kakak Niko nyanyi. Luar biasa. Plus ngaransemen untuk Arya dan libretonya juga di film itu. Alhamdulillah udah masuk 16 besarnya FFI, film musikal jadi. Terus ini sekarang sama Teater Abang None saya juga jadi vokal director dan pengajar juga. Kita mau ada acara nanti awal November untuk Hari Pahlawan ya, maksudnya Sumpah Pemuda kayak gitu. Jadi kita lagi nyiapin theater show nanti. Dan yang paling deket kalau untuk performing selain dari promosi ini, dan kemarin juga sempat perform di Charity Gala dan sebagainya. Nah adalah misi ke Taiwan, namanya Guyup di Sini Lur. Jadi itu memang saya berangkatnya nanti sama para idol dan Avi ya. Ada Haikal Baron Avi, lalu ada Ihsan Tarore idol, terus ada Tika Titu dan ada Judika. Seru banget. Nanti insya Allah bulan Oktober, doain mudah-mudahan pada senang juga teman-teman di Taiwan. Itu panitianya alhamdulillah udah pada happy banget sama lagu Main Cantik, jadi mereka iklanin terus lagunya. Tapi emang seru banget soalnya lagunya. Terima kasih. Iya. Oke, sekali lagi kita mengucapkan selamat. Terima kasih. Ya, untuk Kamia. Dan kita udah jam segini Pak. Udah lewat ya. Udah seru lewat. Soalnya. Seru banget. Bisa, udah lewat. Ya sampai apa besok. mau kita tambahin sejam lagi? Silakan Pak Afif. Oke di Tikers, terima kasih Kamia sekali lagi. Sama-sama terima kasih Alfi. Focut terima kasih banyak. Terima kasih juga di Tikers yang sudah bersama kami dari tadi jam 3 sore. Besok kita ketemu di jam yang sama. Betul. Ada tagline. Gimana? Jadi Tadi udah denger sih tapi Oh. pengen ngafalin lagi. Wih, kalau misalkan kita ngomong detik sore jawabannya? Enggak cuma hore-hore. Gitu ya Kak ya. Enggak cuma hore-hore, nice. Oke, kalau gitu saya Pojut Kamal pamit undur diri. Afif cabut, kita ketemu besok lagi di program, di acara favorit kita. Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay, dadah. Hey, Main cantik guys, main cantik kita. Main cantik Kita nyanyi main lagi cantik. Kak.